pada hari ini. Apa Kareba? Aga Kareba? Secara kosmogoni, orang Bugis Makassar menganut prinsip kejujuran, alam pureng, keberanian, awaraniang, kepintaran, amacangeng, dan kekayaan asogireng. Semua saling berhubungan, tetapi bersumber dari alam pureng. Yang kini kita sebut sebagai integritas. Tidak ada orang yang berani jika tidak jujur. Dalam kosakata Indonesia, kita menyebutnya tidak ada yang berani benar dan tidak ada ketakutan jika dia salah. Kita berbicara bagaimana implementasi keempat prinsip di atas yang dipraktekkan oleh 4 orang Bugis Makassar. Syekh Yusuf, Jenderal Muhammad Yusuf, Baharudin Yusuf Habibi, dan Muhammad Yusuf Kalla. Keempat tokoh Bugis Makassar ini diberi rahmat untuk menjadi pemimpin nasional. Keempat Yusuf ini tampil dengan masa yang berbeda, tentu dengan tantangan yang berbeda pula. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya yang akan diiringi oleh paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Yang kita ketahui bersama tim paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin telah meraih berbagai macam kejuaraan dan penghargaan. Salah satunya yakni juara 1 World Chair Games 2024 di New Zealand. Baik, langsung saja. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diikuti oleh Mars Unhas. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia Raya.
Hasanuddin, penjiwa kita beserta, panjatkan di medan baktinya, mau kita bawa bersama, membina kejayaan Nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bentuk dengan jiwa Hasanuddin. Belakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, arwah Hasanuddin sama Hasanuddin, karunia ilahi. Ayam jangan lambat bernasa, benteng kenali namanya, ke timurnya bangsa pemuda rasa akan Nusantara, Nusa Bhinneka Tunggal Ika, dirbulan padimu, orang pantaimu lemah gunungmu, mencari tempat berbakti. Belakan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu pertiwi, arwah Hasanuddin sama Hasanuddin, karunia ilahi. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung.
Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami mengundang dengan hormat Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS untuk membawakan materi yakni 4 etos Bugis Makassar. Untuk dapat menempati podium, kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Profesor Dr. Nur Hayati Rahman MS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang tentang apa yang melatari 4 tokoh yang hadir di Sulawesi Selatan ini. Yang terhormat Pak Yusuf Kalla, Haji Muhammad Yusuf Kalla, saya sangat banyak berhutang budi kepada beliau. Beliaulah yang mendanai seluruh penerbitan jilid 1, 2, 3 Lagaligo dan membeli seluruh kopi digital 12 jilid Lagaligo yang ada di Belanda yang disahkan oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Karena itu tadi malam saya bisik Pak JK sambil memperlihatkan kode booknya di Belanda yang kini dapat diakses di seluruh dunia. Dan ini seumur-umur sepanjang dunia Pak JK. Jadi ini adalah amal jariah yang mungkin jauh lebih berharga daripada harta-harta yang kita miliki. Lalu kemudian yang terhormat kepada pejabat gubernur Sulawesi Selatan, lalu kemudian Pak Rektor yang saya hormati, dan seluruh hadirin dan pemakalah yang hadir pada pagi hari yang cerah ini. Terus terang saja ada 2 kejutan buat saya, surprise banget karena bisa tampil bicara di hadapan Bapak. Pertama, ini panggung pertama yang disediakan oleh saya dalam karir dosen saya selama 40 tahun. Untuk pertama kalinya saya tampil bicara di Universitas Hasanuddin. Karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak JK, Pak Hamid Awaluddin, dan Pak Rektor yang telah memberi saya kesempatan untuk tampil pada pagi hari ini. Ini surprise banget buat saya. Yang kedua, saya bangga ya, karena saya seorang satu-satunya perempuan yang bisa berdiri di tengah-tengah pejantan tangguh. Ya. Ternyata perempuan-perempuan Sulsel bisa tonji. Ya jadi itu sekilas para hadirin tentunya yang saya hormati. Selamat datang dan semoga kehadiran kita di sini membawa manfaat bagi Sivitas Akademika Sulawesi Selatan, bahkan bagi Indonesia. Sebagai 4 tokoh yang menginspirasi dalam semua perjuangan bangsa Indonesia. Saya tidak membahas 4 tokoh tersebut karena sebentar akan dibahas oleh para ahlinya. Saya hanya akan berbicara tentang nilai-nilai utama kebudayaan Bugis Makassar. Tadi malam Pak JK tanya saya, apakah itu Lagaligo? Saya bilang ini kitab sucinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Tapi kita bangga sebagai orang Sulsel karena nenek kita mewariskan tulisan. Sehingga pemikiran-pemikiran masa lampau dapat kita baca dan rekonstruksi seperti apa sebetulnya budaya orang Bugis Makassar itu. Saya memulai pembicaraan saya tentang nilai-nilai yang terdapat dalam budaya orang Bugis Makassar.
Saya tidak bicara tentang etos, karena etos itu lebih aplikatif. Tanggung jawab, jujur, lalu kemudian integratif dan seterusnya. Saya bicara tentang nilai. Kenapa saya harus bicara tentang nilai? Karena nilai itu adalah sesuatu yang tinggi dan agung. Seluruh dunia memilikinya. Kalau orang Bugis disebut sebagai orang jujur, orang Barat juga menjunjung tinggi nilai itu. Orang Jepang juga, seluruh dunia menjunjung tinggi nilai itu. Lalu kemudian yang kedua, bentuknya abstrak. Ya, siapa yang pernah kita melihat di sini siri? Tentu kita tidak lihat, karena dia hanya ada dalam mindset manusia Sulawesi Selatan. Lalu kemudian yang ketiga adalah universal, berlaku secara seluruh dunia yang mengakui bahwa dia juga memiliki. Makanya biasa kalau saya bicara tentang siri di Jawa, orang Jawa, kita juga punya siri ya. Tetapi ada yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Yaitu ketika nilai itu diinternalisasi menjadi bagian dari struktur kebudayaan suatu bangsa. Mungkin konsep kejujuran, lempuk, awaraningan dan sebagainya juga ada di Jawa, Sunda dan suku-suku lainnya, tapi cara mengaplikasikannya yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu kita harus setuju tidak setuju, terima tidak terima, kita harus tahu bahwa nilai tertinggi yang dijunjung oleh manusia Bugis Makassar itu adalah siri napese, bahasa Bugisnya, atau Makassarnya siri napece. Siri mengajarkan kita untuk menghadapi hidup dengan penuh harga diri. Ya. Tetapi di sisi lain, betapapun tingginya martabat kita kalau tidak memiliki pese, itu sangat tidak bermakna. Di dalam bisnis, sirinya seseorang adalah harus berusaha sekuat tenaga. Itu yang melahirkan orang Bugis yang senang bersaing. Di mana-mana dikenal orang Bugis paling senang bersaing. Bugis Makassar senang bersaing. Tapi begitu pese bicara, solidaritas bicara, apa kata orang Bugis? Nyawa pun saya akan pertaruhkan. Harta, karena kalau dia berbisnis kan sangat individualis ya. Kita lihat di kampung-kampung kalau menjual, selalunya anaknya kalau butuh es krim dikasih uang 5.000 baru suruh beli ke mamanya sendiri. Sangat individualis dalam berbisnis, tetapi konsep sosialnya adalah pese. Begitu pese bicara, habislah semua harta. Boleh dikorbankan demi harga diri dan martabat suatu keluarga atau suatu masyarakat. Karena itu, semakin baik budi pekerti seseorang, semakin satunya kata dengan perbuatan, semakin jujur, semakin adil, maka semakin tinggilah kadar siri seseorang. Oke, bisa saya ingin start dulu dari bagaimana orang Bugis melihat dunia ini secara keseluruhan, secara kosmogoni, ya, bahwa dalam kepercayaan lama yang ditanyakan oleh Pak JK tadi malam, mereka para orang-orang Bugis kuno, pra-Islam, mempercayai bahwa di atas langit ini ada dewa yang berkuasa. Dewa tertinggi disebut dengan Patotoe dan dewi tertinggi berada di dasar laut. Ini aneh ya, karena dalam tradisi Hindu dan Buddha laut itu adalah tempatnya setan. Tetapi dalam tradisi Bugis Makassar laut itu adalah di dalamnya juga ada kehidupan yang disebutnya dengan Buri Liung. Jadi yang di langit disebutnya dengan Botil Langit, kerajaan langit, dan yang di bawah laut disebutnya dengan Buri Liung.
perkawinan antara dewa di langit dan dewi dari bawah laut melahirkan manusia Bugis Makassar atau Sulselbar di dunia tengah, ya dunia tengah. Jadi fungsi manusia adalah menjaga keseimbangan karena dia berada di tengah-tengah antara langit dan bawah laut. Dia berada di tengah-tengah. Dia berfungsi untuk dalam berbagai naskah dan kronik disebutkan bahwa ibaratnya manusia Bugis Makassar ini berlayar di dalam kehidupan ini dan fungsinya menjaga keseimbangan karena dia di tengah-tengah, tidak di atas, tidak di bawah. Karena itu aplikasinya menurut Profesor Matulada dan Profesor Zainal Abidin, satu-satunya bentuk pemerintahan tradisional di dunia yang tidak dilakukan melalui penaklukan adalah Bugis Makassar. Mereka melakukan kontrak sosial yang diperkirakan oleh Profesor Zainal Abidin, kontrak sosial tertua di dunia melampaui Barat. Makanya bentuk pemerintahan tradisional di Sulawesi Selatan itu mirip demokrasi, tapi tidak sama demokrasi kita sekarang. Demokrasinya orang dulu pertemuan antara Solong Pawoi, yaitu air yang mengalir dari atas dan mengelap pasan seperti air yang menghempas ke darat. Itu digodok oleh Dewan Adat, ada Pitue, Talak Salapang, itu sama fungsinya DPR. Dan dia harus menggodok suara aspirasi dari raja dan aspirasi rakyat, lalu dijadikan undang-undang menjadi ade. Beda di Indonesia sekarang ini yang mengadopsi total demokrasi liberal, di mana suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana kalau rakyatnya penjudi semua? Maka suara penjudi adalah suara Tuhan. Ini kita harus mengkritisi demokrasi kita. Tadi malam saya dengar cerita Pak JK bagaimana ambruknya sebetulnya negara kita ini. Kita butuh generasi sehat untuk bantu menyelamatkan negara kita ini sebenarnya yang sudah diambang kehancuran. Dari sisi mental, ini belum lagi dari sisi yang lain. Jadi demokrasinya pertemuan antara suara dari atas dan suara dari bawah, lalu digodok oleh Dewan Adat, lalu keluar jadi undang-undang. Raja boleh diturunkan kalau dia zalim, bahkan bisa diusir, bahkan bisa dibunuh. Di sini ada tokoh dari Wajo, terkenal raja ketiga Wajo, yang disebut dengan Petamak Bocok-Bocoe. Raja yang playboy. Kalau hari pasar, dia pasang kelambu di pinggir pasar. Jangan tersinggung dari Wajo. Dia pasang kelambu di pinggir pasar. Lalu intip kalau ada cewek yang lewat cantik, dipinjam dulu sejam 2 jam di dalam kelambu. Pengantin juga begitu, kalau istrinya cantik dipinjam dulu 3 hari baru diberikan kepada suaminya. Makanya digelari Petamak Bocok-Bocoy. Apa yang terjadi? Pamannya, Raja Wajo yang kedua, memerintahkan ponakannya untuk pagi-pagi bangun, mandi dan memberi makanan yang enak-enak, lalu memberi pakaian, lalu membawanya ke pemetaan sawah dan memotong lehernya. Raja boleh diturunkan kalau dia zalim. Itu baik, prinsip demokrasi izin Prof, orang Sulawesi mengingat Selatan. waktu sudah mencukupi waktu. Lalu kemudian relasi gender. Kita tahu wanita-wanita di Sulawesi Selatan pemberani, memimpin perang dan seterusnya. Tadi malam Pak JK sudah bisik sama saya bahwa tidak ada batas bicara. Kalau saya berhenti sekarang selesai. Tidak tuntas. Oke, ada relasi gender ya, relasi antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada HAM. Saya ingat semboyan Pak JK, Pak Haji Kalla, Pak Daidi, Pak Daelo, si Patuo, si Patoko. Masing-masing kita ini punya keinginan tersendiri secara individu. Tetapi kita juga harus punya prinsip sosial yang disebut si Patuo, si Patoko. Terus, nah ini konsep, tadi ada konsep vertikal, secara horizontal dunia ini dipahami oleh orang Bugis Makassar tidak dalam bentuk
bulat seperti yang dipahami oleh suku-suku yang lain, tapi seperti bentuk sulapapawala suji, seperti ini. Utara, timur, terus harus dipercepat. Nah ini ada, secara fisik ini ada topan rita, cendekiawan sebetulnya, lalu kemudian ada tosega atau tawarani, toma parenta penguasa, dan tosugi saudagar. Keempat ciri khas ini ada pada Pak JK. Oke, terus lalu kemudian meskipun berani, meskipun satunya kaya dan seterusnya, harus dikawal dengan 4 sifat, yaitu maca pinamarani, malempu pinamageteng. Apa gunanya kita pintar kalau tidak berani? Apa gunanya kita menjadi penguasa kalau tidak adil, tidak jujur? Ya, jadi maca pinawarani ini satu paket, tidak boleh dipisah. Maca pinawarani, malempu pinamageteng. Kenapa warani? Karena hanya keberanian Jenderal Yusuf, kalau tidak berani tidak akan dikenal Yusuf seperti sekarang. Pak JK berani masuk ke medan konflik dengan Prof. Hamid Awaludin, berani masuk ke Aceh di tengah-tengah mayat yang berkelimpangan, itu karena punya keberanian. Ya, jadi seterusnya, oke. Lalu kenapa nilai ini turun? Banyak mengeluh, bilang kalau Prof Nur bicara semua baik. Sama Pak Prof Matulada, Prof Zainal Abidin, kenapa semuanya baik, tapi lihat orang Bugis tidak begitu kenyataannya. Sukanya berantem. Ya, saya pernah marah di Jawa Tengah, dibilang orang Bugis Makassar itu kerjanya berantem lulu. Di mana ada Bugis Makassar, di situ ada perkelahian. Sebelah itu media, jangan kameranya di Makassar terus. Kok yang demo-demo terus, di Aceh juga ada demo. Di tempat yang lain juga ada demo. Dan jangan lupa orang Bugis punya siri. Dimanapun di dunia ini, kalau menyangkut hukum adat, sah darahnya untuk ditumpahkan. Hal yang sama berlaku juga di Bugis. Bahkan dalam Islam, nyawa bayar nyawa. Haruslah satu lawan satu. Tapi saya syukur karena orang Bugis memiliki konsep keadilan yang berbeda dengan konsep yang dipahami oleh orang Barat. Konsep keadilannya orang Bugis adalah apabila dia harus menempuh kesulitan, beri dia lawan seimbang. 1 lawan 1. Tidak ada mutilasi di Sulawesi Selatan. Kalau ada mutilasi di Sulawesi Selatan, pecundang itu. Mungkin pengaruh dari internet atau dari, ya jadi kita pertama tadi karena kedatangan Belanda memaksakan budayanya, memaksakan undang-undangnya yang bias, gender dan seterusnya. Lalu kemudian tahun 1928 kita sepakat menjadi bagian dari Indonesia. Lalu tahun 1945 kita sepakat menjadi bagian Indonesia melalui nilai Pancasila. Lalu kemudian pengaruh global. Itu yang menyebabkan hampir-hampir budaya yang kita agung-agungkan ini telah tidak nampak dalam bentuk yang positif, tapi lebih dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan, saya sudah dikode oleh ya, jadi saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Profesor Dr. Nurhayati Rahman. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Dr. Nurhayati Rahman. And that was the beginning. We still have 2 speakers for this first session. For the next, we have anthropolog from Department of Social Anthropology, School of Humanities and Social Science, Tokyo Metropolitan University. Would you please welcome Professor Makoto Ito. Selamat siang Bapak dan Ibu yang mulia.
Saya singkatkan itu kata-kata sambutan karena waktunya sempit. Dan terutama saya bilang, itu judul yang diberikan pertama dari Pak Hamid, itu kepemimpinan di budaya Bugis Makassar. Tetapi saya kurang punya bahan untuk kepemimpinan, jadi saya menambah data dari Jepang. Jadi judul saya, Kepemimpinan dan Budaya Baru dalam Kultur Bugis Makassar dan Jepang dari sudut antropologi. Ya, kami akan mulai. Jadi siapa yang pada mulanya itu mulai istilah budaya baru di bidang antropologi, itu antropolog Amerika Serikat bernama Ruth Benedict. Dia itu menulis satu buku dalam bahasa Indonesianya Krismon dan Pedang. Itu tulis 1946. Dan tujuan buku itu, waktu itu waktu dia menulis, Jepang sama Amerika sedang berperang. Jadi dari pihak Amerika supaya tahu bagaimana sifatnya, bagaimana tingkah lakunya orang Jepang, jadi Ruth Benedict Treaty. Dan setelah habis perang diterbitkan, itu bukunya. Dan bukunya itu menjadi terkenal karena dia pakai istilah budaya baru itu untuk tingkah laku orang Jepang. Bagaimana itu budaya baru itu dibanding dengan orang atau budaya barat. Orang Jepang itu seperti di sini tulis, selalu khawatir di mata orang lain, penilaian orang lain. Padahal orang barat penilaiannya bukan dari luar, tapi dari Tuhan. Jadi menurut Ruth Benedict itu mungkin itu dari segi kriterianya itu kultur barat lebih tinggi daripada Jepang. Itu kesimpulannya. Jadi dari kalangan masyarakat Jepang ada banyak protes. Itu tidak benar. Tetapi cuma istilahnya budaya baru itu tertinggal sampai sekarang dan menjadi terkenal. Di Indonesia juga sering dipakai istilah budaya baru. Dan istilah budaya baru itu masih terlihat di Jepang. Saya ambil contoh kejadian yang masa kini. Saya di sini saya ambil dua, tapi cuma saya memperkenalkan satu. Itu ketika ada itu dewan kota di daerah, itu sedang itu ada itu tanya jawab antara itu dewan-dewan dan anggota dewan. Tetapi waktu itu ada anak-anak SD itu datang untuk melihat itu bagaimana kegiatannya itu orang-orang senior. Dan ternyata ada orang senior dewan bermain ponsel. Waktunya itu dewan. Jadi anak SD setelah kembali ke sekolah itu guru itu suruh bagaimana kesannya itu kegiatan di dewan itu kota. Jadi anak siswa itu menulis, ada itu dewan senior yang bermain itu ponsel. Dan orang yang menulis itu bukan cuma satu, ada 5. Jadi gurunya itu memperhatikan dan itu masalah itu terungkap melalui SMS dan itu akhirnya itu dewan senior, anggota dewan senior itu mundurkan diri sebagai anggota dewan. Jadi cuma masalah mungkin dianggap masalah sepele, itu main itu proses saja, tapi mundurkan diri. Tapi itu kenapa terjadi begitu? Dan itu kejadiannya terjadi dan Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat melalui itu YouTube. Ada berita NHK itu disiarkan. Di situ saya catat. Itu baru 1 minggu sebelum saya berangkat
dari Jepang itu terjadi disiarkan tanggal 16 Juli 2004 ya, NDHK. Dan saya kira itu alasannya mundurkan diri itu dewan anggota itu. Dia 73 tahun. Dia 5 kali katanya dipilih dan pernah menjadi itu ketua dewan juga. Ya, umurnya 73, hampir sama dengan saya. Tapi kenapa dia mundurkan diri? Itu alasannya karena pikir tidak masalahnya main itu proses saja. Masalahnya itu tingkah lakunya disiarkan, diketahui oleh masyarakat umum melalui jaringan sosial, melalui berita televisi. Jadi itu penyebabnya dia rasa malu dan dia akhirnya bertanggung jawab. Maksudnya dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota dewan, jadi dia mundurkan diri. Waktu saya dengar itu berita ini, saya teringat itu pembicaraan sama Bapak Profesor itu Andi Zainal Abidin. Itu beliau sering bilang itu kepada saya, dia membandingkan masalah siri. Kalau ada masalah siri, orang Jepang itu seppuku. Di sini saya tulis mungkin seppuku, bukan seppuku tapi seppuku. Itu seppuku berartinya harakiri, ya bunuh diri. Padahal kalau orang Bugis tidak itu bunuh diri, tapi tusuk itu lawannya. Ya, itu tingkah laku orang Bugis. Dia bilang begitu. Mungkin itu orang Bugis setelah ditusuk lawannya, cari lawan dan tusuk. Dia lapor itu ke polisi. Ya. Tapi kalau di Jepang, orang Jepang kadang-kadang ya, itu tidak sering, tapi sekarang tidak orang pakai itu senjata tajam, tapi boleh jadi itu bunuh diri. Ataukah seperti itu contoh tadi, bukan bunuh diri, tapi mundurkan diri sebagai itu persona sosial. Karena dia sudah dihina, diketahui oleh banyak masyarakat Jepang. Jadi mungkin dia susah hidup ya. Tidak mau keluar dari rumah kah begitu. Ya. Jadi dalam hati nurani dia dihukum oleh masyarakat. Begitu. Dan saya pindah itu masalah itu siri. Kalau melihat, boleh itu berikutnya, itu menurut Pak Lasida, dia membedakan ada 7 arti di siri. Itu dari masa lalu, rasa kagum, dan yang ketujuh gengsi. Gengsi tapi bukan cuma kelihatannya itu gengsi. Gengsi itu dalam arti martabat, ya, atau harga diri. Dan yang paling penting itu satunya masalah rasa malu, dan yang ketujuh itu martabat. Karena ada martabat itu orang Bugis itu ataukah istilah siri diutamakan sebagai nilai budaya orang Bugis Makassar. Apakah itu dan sekarang itu kalau sebut itu siri ditanya kepada siswa-siswa atau anak-anak, itu kadang-kadang di konteks kriminal. Pak Andi Zainal juga sudah bilang itu tahun 80-an. Kalau sebut siri, kalau tanya, banyak orang itu, oh itu artinya tikam saja. Ya, tapi itu salah paham. Jadi siri sebenarnya ada 2 arti. Menurut Pak Andi Zainal ada siri negatif, itu yang berhubungan dengan pembunuhan begitu, tapi ada siri positif, itu peningkatan itu harga diri. Ya. Dan saya itu ambil contoh. Ya. Sorry, saya lupa urutannya serai.
Jadi itu saya membaca. Kita telah melihat terutama pada budaya Maru dan Siri di Bugis, tetapi sekarang kita mengalihkan perhatian kita pada kepemimpinan di Bugis Makassar. Sehubungan dengan pembahasan tentang Siri, itu peran pemimpin sebagai pelindung kelompok. Saya kira sebagai itu fungsinya Siri, yang penting itu sebagai pelindung Siri, pelindung martabat. Ya, itu pelindung kelompok perlu diperhatikan. Orang diharapkan untuk bertindak ketika martabatnya kelompok tempat mereka berada terancam. Dan untuk melindungi martabat tersebut yang memerlukan tindakan yang harus diambil oleh pimpinan kelompok. Dengan kata lain adalah salah satu tanggung jawab pemimpin untuk memastikan martabat atau lebih luas lagi keselamatan kelompok tempat dia berada. Dan kemudian sebagai contoh, ya, itu pada saat itu ada gempa bumi di Palu, itu di sini ya gubernur ini salah tulis, itu Bupati Sopeng, ya K itu Pak Kasunawi, tapi berinisial K. Secara pribadi dia mengendarai sepeda motor ke daerah sampai ke Palu tersebut dan membantu evakuasi penduduk. Orang dari Sopeng. Keberaniannya yang dia tunjukkan dalam melakukan hal tersebut sangat meningkatkan dukungan dari masyarakat untuk bupati ini. Ini itu bisa dikaitkan bahwa dengan memastikan keselamatan penduduk. Bupati, ini salah tulis, bupati tapi ya boleh juga gubernur, martabat mereka itu melindungi martabat itu masyarakat. Ya, apa yang akan terjadi pada martabat penduduk jika mereka terdampak? Ya. Jadi kesimpulan, pemimpin di Bugis Makassar. Di masa lalu, kepemimpinan di Bugis Makassar dipilih dari kalangan bangsawan. Dan pada tahun 1980-an, saya masih menemukan bahwa di beberapa daerah yang saya teliti, keturunan raja yang pernah menguasai di daerah itu masih sebagai kepala desa, Pak Camat, dan sebagainya. Pada saat ini, kepemimpinan tradisional ini digantikan oleh kepemimpinan perwakilan atau institusional. Itu jadi mereka itu pimpinannya dipilih oleh masyarakat, ya, melalui pemilihan umum atau prosedur administratif lainnya. Namun begitu, terlepas dari perubahan cara pemilihan pemimpin, pengaruh kepemimpinan tradisional masih terlihat dalam harapan masyarakat terhadap pemimpin mereka. Maksud saya, itu cara pemikiran itu masyarakat bukan itu kuno, tetapi masih harapannya itu terpengaruh dari itu pemimpin supaya beranikah yang sebagai itu pelindung begitu. Selain itu, Siri yang dilihat di sini dan 4 nilai itu akan dibicarakan dalam seminar ini. Dalam kesempatan ini saya tidak bisa sebut. Tetapi mungkin penyaji berikut ini akan menutupi kekurangan tersebut saya. Ya, sekian, terima kasih banyak. Thank you so much, Profesor Makoto Ito. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Makoto Ito. And for our final speakers for this session, we have cultural observer and compiler of Bugis English Indonesian Dictionary. Please welcome Mr. Douglas Laskowski.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih lah Kak Lauri sini tahu ya pegawainya ya acara ya. Terutama kepada Pak Wakil Presiden Yusuf Kala. Si bawa ya lainnya ya tak dampang deule tepu mana nggak setak. Melo Kak mak pati sengi aleku. Ya topole Amerika Kak. Ya kia kuka jupanan jaji. Yero ambokku, mapa guru biasa kunhas. Mapa mula tahun 83 sampai tahun 91. Jadi selena ambokku, Lauri anak guruna biasa. Bu Eri, Bu Gusnawati, ya maka kuange, ya mencaji ponggauku program S2 Linguistik yang dulu merupakan mahasiswa bapak saya yang dulu mengajar di program tersebut. Ya, jadi rombokku ahli bahasa Seko biasa. Nah, rombokku wala aka cuereng gangkana ya wak guru itoi bahasa daerahku Sulawesi Selatan. Mereka to makutana makin bahasa Ogi. Ambokku biasa podaka maka ada Douglas. Engke sih di bahasa ya bahasa Ogi. Tapi mak bahasa Inggris sih biasa ambokku, denap bahasa Ogi. Maka dah siapa tahu Douglas sempat teliti itu karena itu masih perlu penelitian. Saya bilang siap. Yerwetwe, saya tertarik kepada bahasa Bugis karena saya anggap sebuah tantangan. Saya tertarik pada tantangan, tapi sekarang sudah ada rasa sayang sama orang Bugis. Upoji lada ki idi mana togi. Nah, saya mulai belajar bahasa Bugis tahun 2013 sebagai mahasiswa UNM waktu itu. Ya. Dan saya kebanyakan di Sopeng. Kuka Sopeng bunga maca ma bicara Ogi. Ya kia angkato pitu onrong ujokai. Pitu kabupaten. Jadi Bone, Sopeng, Wajo, Pindrang, Pangkep, Sinjai, Sibawa, Ulu Utara, daerah Polopo, Hirotwe. Lo pasti bandingi bahasa Ogiku tungke onrong. Nangku maka kuange ya kuangka to ogi meo ka ada wis maka to politiki ya. Napa nih semana maka Douglas mak guruku Sopeng, Pak Loga Sopeng na pake. Madari joko-joko mi kuwirila lenge natanai kata maka politiki dige itu maka kat to sinjai ya. Maka oh iya betul. Bagaimana kamu tahu? Saya bilang politiku bahasa Mona maka ada politiki diga itu. Ya. Kalau orang bilang polepega ki, saya bilang oh ini orang Sengkang, orang Wajo. Karena dia bilang polepega pakai P. Dia bilang polekega ki, saya bilang mungkin ini orang Bone karena polekega ki. Kalau bilang polekendro, ini orang Pindrang, Sidrap, pare-pare. Jadi setelah itu saya sambung, saya ambil S2. Saya ambil S2, kampusnya di Amerika tapi penelitiannya di Sopeng. Dan saya menemukan bahwa tata bahasa Bugis luar biasa. Luar biasa. Bahasa Bugis unik dan indah. Saya teliti 4 diatesis. Diatesis itu kalau bahasa Inggris grammatical voice. Kalau bahasa Indonesia meng dan di. Melihat dilihat. Aktif dan pasif. Biasanya ada 2. Kalau bahasa Inggris ada 2. Kok bahasa Bugis ada 4? Ada 4. Contoh misalnya ini bentuk kata kerja. Baca Kak Bo. Baca Kak Bo, itu pertama. Mak baca Bo Kak, itu yang kedua. Ubaca Ibo I baca Ibo Jadi ada 4. Itu luar biasa bahasa Bugis punya 4 bentuk kata kerja. Nah, saya mau menyampaikan niat saya ke depan, mungkin 7 tahun ke depan baru saya bisa wujudkan. Saya mau melanjut ke S3 dan saya mau mengkaji untuk belajar membedakan bahasa Bugis kuno dengan bahasa Bugis modern, terutama membantu dalam proses penerjemahan Surah Ilagaligo. Angka saya dicerita, ya mapak di Cawa, kakak kuju pandang ke di waktu kukak hotel tama kak kulif kedua ibu-ibu tama, saya di ku abioko, saya di ku atapku, maka daerah saya dia, lampe nah. Napa maka dah silau na tu pagi 2 pale. Ya mama ko mak bawa.
Karena yoloka masuk makaraka. Yoloka paling iya dah. Oh, makaraka. Kali lopoir masih rila ada. Wise paling betuangi bahasa anak. Kata si di waktu utadi ngotoe lo tamat sopeng. Maka daerah sopir Pak Napaku menyuruh untuk makadai. Oh ya, lo ni joka. Tapi mata aja ngi, tajeng paling lurat lainnya. Dia gagal newasi janji tapi menurut memang mata aja. Patak jang, maka raka tak ada pengak usah lagi. Siapa kak sopir lainnya? Siapa yang asogiran ya sopir tapi kurang alempurang, rusaklah hubungan. Ya, jadi runtuh ya biasanya kalau dari Makassar ke Sopeng 3,5 jam sampai 4 jam, paling cepat 3,5 jam. Tapi kok bisa ini sopir? Dia pokoknya kencang sekali dia bawa itu mobil sampai 2,5 jam sudah sampai di rumah. Kita di belakang dihantam kiri kanan, dia ambil tikungan biar tikungan disambung juga. Baik, saya bilang engka abaraningan nah. Ya kiamah kurang amacangan nah. Ya saya bilang, dia mau tahu mate. Dibilang, wah aku mati kena lememit ku tanai. Maka raka, oh ku ya loka sungai Malampe. Maka dah lena, piku pala carana ro. Pak dega atau misingat jalan. Maka raka, ya mak guru mupa, tapi salah saya dina, maka itu ki. Ya, jadi ya perlu mana ya apa sih Pak etos ku ingin mencaji penggawa terutama di budaya Bugis Makassar maka kuange. Ya perlu mana ya apa? Contoh, ya ipenda dingi mana ya senge meragro tatanai magaloga mega ga kalau bonna. Ya engkau tahu mega duina. Engkau tahu melo pada cengi wit tatanai kusulsel iya kia denule nasaba degaga asogerna. Engkau tahu mega duina iya kia mega to culena. Gangkana larisala duina na dena tepu proyekna nasaba makurang alempuranna. Engkau tahu dena lo pakai saler duie iya kia me tahu mewai koruptor gangkana caputo duina. Dan dena tepu proyekna. Nah sebab makurang abaraningan nah. Dena berani. Engkau tahu melampuna berani mega to duina. Iya kia deni sepake si bawa medeceng. Gangkana caputo. Nah dena tepu proyekna. Nah sebab makurang amacangan nah. Tapi ya kuitai ini Yusuf Kala orang bisa menikmati misalnya mall Nipah. Di situ saya mulai menikmati. Baik, Yusuf Kala negara mebu ye. Mall Nipah. Baik gelona. Baik tipu ye. Berarti pandrana makar itu berani melempuh. So kena maca. Ya, wasle ini kong kemana Eropa matuju-tuju mana ye pegau sejahtera lah orang banyak. Tapi meloka rampe Cina, Yusuf ya pamulangnya. Enggak roh? Nabi Yusuf. Nasaba alempuran na ibarat kaki Nabi Yusuf kupuang Allah Ta'ala gangkana sogi. Si bawa ia terperilak dei kupuana. Namun ia atami ku Mesir. Nasaba abaraningan na nasampeangi benena Potifar waktu nanera Nabi Yusuf mewe silureng. Namun ia itarungkui nataro. Nasaba amacangan na yakai ku Fir'aun mancaji toma perintah ku Mesir. Nasaba asogirenna na pasalama itu megai watuna makari Andre. Ya, terakhir saya mau sebut bahwa etos ini ya perlu ladei tanya bawa ku ponggalopue. Idi mana toma tuai termasuk ponggawa kusumpulolomu matungke-tungke. Jadi kita harus bisa bicara dengan anak-anak kita. Ya, perlu muewe sifat bicara ya anakmu. Perlu abaraningan.
Coba utanaiki. Ia tegai mo lebirang. Iro anak-anakmu, mak guru paselena asal asila binengange, ku interne atau pole ku tomatata, pole ku idi. Yero sitin aja pole ku idi tomatwai. Ajana interne pak guru nasabak maka kuange matengangi kejadian di krisis budaya di generasi muda. Krisis budaya itu anak-anak semuanya masuk di dunia maya, dihanyutkan oleh konten-konten di situ dan tidak diawasi oleh orang tua. Ya, jadi yero perlu diperhatikan lada, bahkan nolero akatata mi buya cara nasabak meloki mitai leso pemaku ya prinsip-prinsip yang mendasari budaya Bugis Makassar yang baik. Jadi tania bawa abaraningang ya kia perlu to amat cangeng. Nasabak maka kuangi yero anak-anak wadi tamakku linona kuro dia masuk di dunia sendiri di situ. Jadi kita butuh akal. Bagaimana kita bisa mendekati anak kita sendiri yang mungkin sudah masuk ke dunia yang tidak diketahui oleh orang tua. Kasihan ya roh petani, ya roh ibu-ibu yang tidak tahu pegang HP. Anaknya sudah mahir. Anaknya sudah kayak jauh di sana. Padahal hanya di kamar sebelah. Karena dunia maya. Tapi orang tua harus bisa mengenali juga. Harus bisa mengawasi juga ini anak. Dia masuk ke dunia mana. Harus kita bisa mendekati. Butuh kekayaan dari segi apa? Tania di bawang, ia ke waktu, komunikasi dan waktu bersama. Kasih sayang menjadi kekayaan terbesar dalam hubungan keluarga. Dan terakhir, alam pureng, kue, bicarakan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Orang lain mungkin bisa kita tipu. Tetapi orang yang serumah dengan kita, anak cucu kita sendiri akan memperhatikan gaya hidup kita. Mari kita menjadi pahlawan mereka dengan cara kita masing-masing memberi teladan yang dapat diikuti di dunia modern yang membingungkan. Bagaikan badai yang harus ditempuh anak-anak kita. Supaya suatu saat nanti ketika mereka dewasa, mereka tidak bebal, melainkan bangkit menjadi pahlawan yang berbakti bagi orang tua dan negara. Ayo kita bangkitkan kembali spirit Bugis Makassar dengan 4 etos ini. Maka kuange angka melo wak berang inar itu di kamus. Jadi melo kak mak berangi ku Pak Yusuf Kala si bawah Pak Gubernur. Wadi gawe lo wak berangi maka kuange. Ye kamus 10 tahun ujama. Saya susun selama 10 tahun. Ini kamus pertama Bugis Inggris Indonesia. Ya. Sebelumnya ada kamus Bugis Indonesia dan ada Bugis Belanda. Tetapi sekarang baru ada Bugis Inggris Indonesia. Ya, mungkin bisa kita foto bersama. Membantu melestarikan bahasa Bugis yang indah ini, ya. Tidak ada degaga padana, ya, degaga pada padana. Ini dan saya jelaskan makna dari 4 warna yang ada di depannya, ya. Merah dan putih jelas bendera Indonesia. Terus kuning dan hijau warna sopeng, warna khas sopeng. Ya, jadi yero betuanero na epai warna ku ro yolona. Ya, dan bagi yang mau beli ada meja nanti di sebelah sini di luar. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mr. Douglas Laksoski. Luar biasa, sebagai penutup materi dari sesi 1, kami persilakan untuk duduk kembali kepada seluruh pembicara. Dan beri aplaus yang luar biasa sekali lagi kepada ketiga pembicara kita pada pagi hari ini.
Luar biasa pembawaan materi dari Prof. Nur Hayati sebagai, lalu dilanjutkan oleh Prof. Makoto Ito dan diakhiri oleh Mr. Douglas. Bagaimana? Apakah kita sendiri sebagai budaya Bugis, sebagai orang asli Bugis, apakah tidak minder kepada orang yang keturunan luar bahkan bukan dari Bugis sendiri? Perlu sekali kita untuk melestarikan terus kebudayaan kita tentunya Bugis Makassar. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk kita semua. Baik, jadi kepada para Bapak Ibu tamu hadir yang terhormat, mungkin untuk anak cucunya, untuk dipelajarkan bahasa Bugisnya bisa seperti tadi yang diarahkan Mr. Douglas, bisa membeli bukunya untuk diajarkan kepada anak cucu kita, untuk generasi kita, agar bisa lebih melestarikan budaya lagi. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Baik, sebelum melangkah ke sesi kedua, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan lagi dari paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin. Baik, marilah kita sama-sama menyaksikan penampilan dari paduan suara mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Luar biasa, kita sudah mulai memasuki sesi kedua. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk acara pada kita hari ini. Sekali lagi saya mengingatkan acara hari ini juga sebagai pengingat Disnatalis Universitas Hasanuddin. Dan kita telah menyaksikan tadi penampilan dari Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang telah mencapai prestasi yang luar biasa tentunya. Nah, sesi kedua kita yakni 4 etos, 4 karakter Bugis Makassar untuk 4 Yusuf. Nah, kita tadi sudah mendengar pengantar budaya Bugis Makassar. Kita sudah memahami sedikit bagaimana sebenarnya budaya Bugis Makassar yang akan mengantarkan kita pada sesi kedua kita pada kali ini. Luar biasa, bagaimana masih semangatkah Bapak Ibu untuk mendengar sesi kedua kita pada hari ini? Masih siapa sih kira-kira yang ditunggu untuk berbicara pada hari ini? Tentunya speaker-speaker kita pada hari ini sungguh luar biasa. Dan kita akan menyaksikan sama-sama sedikit lagi pembicara kita untuk sesi kedua kali ini. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang meriah untuk menambah semangat kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, dengan hormat kami persilahkan pembicara untuk naik ke atas panggung, yakni yang pertama ada yang bergabung dari salah satu narasumber kita, ada yang bergabung dari virtual Zoom room meeting, yakni His Excellency Ambassador Ibrahim Rasul. Sekali lagi saya ingin tepuk tangan yang meriah untuk kita pada hari ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Dr. Anhar Gonggong. Dan ada dengan hormat Bapak Muhammad Yusuf Kalla, dan dengan hormat ada Bapak Dr. Ilham Akbar Habibi MBA, dan terakhir ada Bapak Hamid Awaludin. Dengan hormat kepada seluruh pembicara kita pada hari ini kami undang untuk naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kepada pembicara kita. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita mulai sesi pertama kita pada hari ini yakni Bapak His Excellency Ambassador Ibrahim Rasul is South African politician and diplomat in South Africa, Ambassador to the United States from 2010 and 2015. Please welcome His Excellency Ambassador Ibrahim Rasul. Good morning. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am very sad to see that my good friend Dr. Yusuf Kalla is there and I am not there with him. Unfortunately, I am having to speak to you from Cape Town.
but maybe it's also a good thing that I'm speaking to you about Sheikh Yusuf Al-Maqasari. Sheikh Yusuf of Makassar, that you also know as Abedin Tadia Yusuf, or as we call him in Cape Town also, Tuang Yusuf, that I'm rather speaking about him from Cape Town because so much of his life and so much of his impact is about what he has achieved in Cape Town. I want to say to you that Sheikh Yusuf arrived in Cape Town in April 1694. But when Indonesia, and more particularly Makassar, sent him, they sent us a wonderful leader, a wonderful scholar, a freedom fighter that just continued the fight in Cape Town as he made it. And I am so honored that my great friend, Vice President Yusuf Kalla, has invited me to participate in this international seminar on 4 ethos, 4 Yusufs, because I have certainly heard about the achievements of General Muhammad Yusuf. I have had the opportunity to intersect with President Yusuf Habibi when I was in Europe. I have had the great pleasure of working with Vice President Yusuf Kalla, whether it was in the Club de Madrid, where he does enormously good work, whether it is in the peacemaking and conflict resolution that he leads in the world, whether it is in collaboration on a book using Islamic principles for peacemaking that we collaborated on. I have had that honor. But for this seminar, I have been able to draw inspiration as a freedom fighter against apartheid in South Africa from the legacy of Sheikh Yusuf Al-Maqasari, or Tuang Yusuf as we know him. By the time Sheikh Yusuf arrived here in 1694, there was already the beginning of a Muslim presence, not a community, but a presence in Cape Town, in South Africa. What they needed was someone who could inspire them with his legacy of fighting colonialism, fighting for freedom, as Sheikh Yusuf did. The Dutch knew that here was a man of deep integrity and honesty, and that nothing would keep him quiet, not even the prison in Batavia, not even exiling him to Ceylon. And ultimately, they banished him for life to Cape Town, but even in Cape Town, they could not keep him within the colonial center because his reputation and his influence was so great. They had to further banish him outside of the borders of colonial Cape Town on a farm in Zandvliet, outside of Cape Town, near the sea, where the Easter River runs into the sea. That's where they put him and the 49 companions that he brought with him from Indonesia, from Makassar, South Sulawesi, and they settled them on the farm in Zandvliet, because they knew that they had a freedom fighter, an anti-colonial activist amongst them. But not only that, they also knew that they had a scholar who had not only studied in Indonesia, but for almost around 20 years, had studied in Arabia itself, and was proficient in many languages, was of such high rank that he had even become the Qadi, the religious judge of Bantam. So they knew that they had someone of great stature, and that's why the
Dutch governor of the time, Simon van der Stel, welcomed him to Cape Town and then further banished him to Zandvliet. Of course, his influence was so great that Zandvliet, that area where they banished him to, is today called Makassar in Cape Town. So not only is there a Makassar in South Sulawesi, Indonesia, the hometown of the four Yusufs, the origin of great people, but there is also the impact of Makassar in Cape Town, which speaks to the impact of one of those Yusufs, Yusuf al-Makassari, or Sheikh Yusuf, or Tuang Yusuf, as we know him. And so that was the caliber of people that Indonesia, that South Sulawesi, that Makassar had sent to Cape Town. When he came to Cape Town, there was already a Muslim presence, but it was a Muslim presence of other royalty of the areas, other scholars of the areas. Prominent amongst them would be Tuang Guru, Qadi Abdul Salam, who's also having a shrine in Cape Town. On Robben Island, Nelson Mandela went to visit the grave of Sheikh Matura, because he was the first political prisoner on Robben Island, and Nelson Mandela acknowledges him in his book, Long Walk to Freedom. And so there were all these noble scholars who were on the mountains and on the outskirts of Cape Town. But the community itself was a community of slaves brought from Indonesia, from places like Java, places like South Sulawesi, brought to Cape Town to work for the Dutch. And so they were not only there to work, but some of them to stop their anti-colonial influence. And so this was the Cape Town in 1694 that Sheikh Yusuf came to. Banished people, broken people, enslaved people. Not only were the Malays or the Muslims enslaved, Islam itself was banned as a religion. If you practiced this religion, you could be jailed, you could be executed, your property could be confiscated. And so into this atmosphere arrived Sheikh Yusuf of Makassar, this man with this great reputation of Islamic scholarship, a man of letters who wrote many, many books, a man of tasawwuf, a great spiritual leader, and this man with a reputation of fighting injustice because his honesty was so profound. And so instead of Makassar or the Zandvliet farm in Cape Town becoming the place of his banishment and the place of his isolation and the place of his captivity, Makassar became the center of organized Islam, not only in Cape Town, but ultimately in South Africa. It became the place of refuge, where freed slaves of all religions, all cultures, all languages, where they knew that if they went there, they went into the generous hands of Sheikh Yusuf al-Makassari, because there they would find refuge, there they would find dignity, there they would find sustenance, there they would find food, but most importantly, there they would also find their humanity through education. And so Sheikh Yusuf became the center of organized Islam and turned a broken, divided, united community, turned them into a unified, and that was the foundations. Islam. He saw his mission fold as Da'wah Islamiyah, to give them practice and the place to be Muslims,
And also, in a very gentle and quiet way, his second mission was jihad fi sabilillah, ongoing struggle, not necessarily qital or war, but ongoing struggle against slavery, against banishment, against imprisonment, and against colonialism. And so with those two missions, Sheikh Yusuf established a super presence in Cape Town, in the Western Cape, and in South Africa. And so what we have in Sheikh Yusuf, therefore, are those key issues of ethos that is common in all of these Yusufs that we come to celebrate and to commemorate today. He gave them a sense of freedom. And so the question that we ask is, what is his legacy? He was certainly an anti-colonial hero, fighting for justice and therefore displaying not only the honesty that goes with justice, but the courage in the fight against justice. He was the founder of a cohesive Islamic community in Cape Town because at his refuge, he gave them the ethos of freedom. He was able to take captives, slaves, banished people, broken people, and give them dignity through the idea of their identity. And he was able to incorporate them into both a Malay identity as well as a Muslim identity in that refuge of Makassar in Cape Town. He was also, because of his scholarship and his teaching, he was a man of great intelligence and intellect. And he was able to give them both Islamic teachings, the teachings of justice, the teachings of fiqh, of jurisprudence of Islam, as well as the ethos of tasawwuf, a gentle Islam that was deeply spiritual and which we still have today. He took in his death, he was able to unite two continents, the Southeast Asian part of the Australasian one, as well as the African one. On his death at the age of 73, on the 23rd of May, 1699. He lived there for a short time. He died very shortly, but he was able to leave a massive legacy for us, because in his grave, when the Sultan Abdul Jalil requested that his body be returned to Indonesia, they left some parts in Cape Town, in Makassar, and there is a major shrine that is there, and other parts were taken to Indonesia, and even that has become a holy place for people to visit and to reflect on. In conclusion, that Nelson Mandela, after he was released from prison, insisted that he wanted to visit the grave of Sheikh Yusuf al-Makassari to give thanks to his struggle, because from his struggle came Nelson Mandela's struggle. And I'm so very happy that so much presence of Hasanuddin University is in that conference that you are sitting in there, because that in 2005 was where I had the honor to receive an honorary doctorate for Nelson Mandela from Hasanuddin University. That is absolutely great, and it is no wonder that in 2005 also President Thabo Mbeki confirmed the Order of the Companions of O.R. Tambo in gold on Sheikh Yusuf for exceptional contribution to the struggle against colonialism. Sheikh Yusuf is not only a national hero in Indonesia, he is also a national hero in South Africa and Africa. And he is long-standing in the heartlands of Islam in Jazeera Arabia, makes him a global national hero. And it is for that reason that every Easter, like the old enslaved community used to do, thousands of Muslims camp outside
his shrine, spending the weekend there, honoring him, continuing his legacy, and making sure that we give thanks, that we are able to say terima kasih to him. And so, my beloved Vice President Yusuf Kalla, all the dignitaries assembled there, today I use this opportunity at this international seminar to say once again to the people of Indonesia, of Southeast Asia, of Indonesia, of South Sulawesi, but most important, Makassar. I say to you, you have a twin city here in Cape Town. We honor you and we thank you for bringing him, because it is the example of Sheikh Yusuf that inspired my generation of young Muslims to confront apartheid, not only with our hand, but also with our tongue and also in our hearts. And that is why today Muslims have an honored place. Even though we are a small minority, we have an honored place in the government and the nation of South Africa. And we pay tribute to Sheikh Yusuf Al-Makassari, Tuang Yusuf as we know him, and as you know him, Abedin Tadia Jusuf. Thank you very much for inviting me to participate in this enormously important seminar that you have arranged. Ambassador Ibrahim, my friend, it's very interesting, and all here in hearing you very well, and we hope that very interesting and very honor to us as Sheikh Yusuf. Children here in both in Africa and Makassar. Thank you very much again, Ambassador. Sulawesi Selatan. Lahir di tanah Makassar, beliau membawa ajaran Islam dengan penuh kebijaksanaan dan keberanian. Menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam perjalanan hidupnya yang berjuang demi kebenaran. Sejak muda, Sheikh Yusuf menunjukkan keberanian luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan, beliau tidak hanya mengangkat senjata, tetapi juga mengajarkan pentingnya spiritualitas dalam perjuangan. Dalam budaya Makassar, keberanian yang diiringi dengan kebijaksanaan adalah inti dari setiap langkah Sheikh Yusuf. Nilai siri atau kehormatan dalam budaya Makassar selalu tercermin dalam cara beliau memimpin dan memberikan bimbingan spiritual kepada umatnya. Sheikh Yusuf adalah teladan nyata dari bagaimana perpaduan antara keberanian, kebijaksanaan, dan spiritualitas dapat mengubah dunia. Nilai-nilai yang beliau tanamkan tetap hidup dan menginspirasi kita hingga saat ini. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sheikh Yusuf. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Dr. Anhar Gonggong, kami persilahkan untuk memaparkan materi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden 2 kali, yang saya kira tidak pernah akan terjadi lagi. Ibu Mufidah, pejabat gubernur, para pembicara, para hadirin, para mahasiswa, anak-anakku sekalian. Hari ini sebenarnya inti yang akan kita bicarakan adalah persoalan pemimpin. Nah, apa itu pemimpin? Saya memberikan definisi yang sangat sederhana. Pemimpin ialah orang yang mampu dan bersedia melampaui diri. Kalau tidak ada orang yang bersedia melampaui diri ketika kita dijajah, termasuk Syekh Yusuf, belum tentu kita duduk di sini sebagai orang merdeka. Apa landasan dari seorang pemimpin? Yaitu terdidik pakai ini dan kecerdasan pakai ini. Jadi kaitan antara pemimpin dan orang-orang terdidik tercerahkan. Yang menjadi persoalan di kita sekarang setelah kita merdeka, justru itu yang jadi masalah. Pertanyaannya, kita memang ada orang terdidik, tapi tercerahkankah dia? Kita memang ada orang yang mengaku dirinya pemimpin, tetapi mampukah dia melampaui diri? Seorang Syekh Yusuf, satu, dia berkeliling selama 20 tahun untuk mencari ilmu. Dari berbagai, Pak Yusuf Kalla tadi mengatakan, dari timur ke barat. Anda bisa bayangkan. Dan memang abad ke-17 itu adalah abad yang memiliki kekhasan tertentu. Apa kekhasannya? Islam mulai masuk. Tapi kapitalisme yang serakah juga bertemu. Dan disinilah dua kekuatan itu berhadapan. Dan Syekh Yusuf ada di tengah-tengah perkelahian antara kapitalisme dan kebenaran Islamisme. Nah, dalam hal ini, maka posisi Syekh Yusuf adalah sebuah posisi yang sangat khas dalam perkembangan abad 17 dan kemudian bagaimana dia berhadapan dengan kapitalisme imperialisme mulai dari sini, walaupun tidak dalam bentuk perang, tetapi nanti ke Banten akan terlihat. Tetapi apa yang didapatkan, apa yang menjadi pegangan dia ketika dari Makassar ke Banten dan selanjutnya nanti ke Selatan. Saya agak susah juga karena kira-kira 15-an tahun yang lalu Universitas Syekh Yusuf. Nah, tetapi teringat saya
Saya hanya menyinggung, saya berbicara panjang tentang Syekh Yusuf di Afrika Selatan waktu itu. Karena itu yang mereka minta. Nah sekarang Pak Hamid katakan, Anda bicara tentang Syekh Yusuf di Makassar dan di Indonesia. Nah, jadi saya meletakkannya dua hal yang menyebabkan Syekh Yusuf harus melakukan sesuatu yang sebenarnya kalau orang biasa tidak perlu, enak aja dia sudah jadi menantu raja, dia sudah punya ilmu yang banyak, ngapain lagi sih? Tapi ada satu hal yang ada dalam pikirannya sebagai seorang pemikir yang 20 tahun mencari ilmu. Coba Anda bayangkan, 20 tahun dari macam-macam tempat, mulai dari Banten, bahkan sampai ke Yaman, ke segala macam berbagai negeri. Jadi mencari ilmu, berilmu adalah sesuatu yang sangat penting untuk membawa kita menjadi manusia yang seutuhnya. Dan disinilah pentingnya Syekh Yusuf. Apa yang diberikan Syekh Yusuf kepada kita? Ya seperti dia memberikan kepada kita apa? Apa yang ada dalam diri seorang Bugis, seperti tadi 4. Tapi ada hal lain yang diberikan kepada kita, yaitu kemampuannya melakukan penghayatan terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapinya. Pertama ketika dia berkeliling di desa-desa Goa dan dia melihat kenyataan berbagai penderitaan yang ada, dan itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan dia yakin bahwa ini tidak dapat diselesaikan kalau tidak dengan melakukan perjalanan berpindah tempat untuk mencari alat-alat untuk melakukan perubahan. Apa yang harus dirubah ketika itu? Kenyataan berbagai nilai budaya tertentu, fakta budaya tertentu, ya seperti kita ketika penjajah datang, mereka begitu brutal, dan itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan Syekh Yusuf pergi dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Ketika dia diambil, ketangkap di Banten, kemudian dibawa ke Ceylon atau Sri Lanka, ada hal yang menarik. Dan ini saya dapat dari, sayang karena situasi kondisi saya tidak dapat mencari tumpukan buku, tapi saya ingat ada buku yang mengatakan begini. Ketika di Ceylon sebenarnya Pak Syekh Yusuf ini sangat produktif. Dia menulis tidak kurang dari sekitar 30 permasalahan yang berkaitan dengan tarekat dan segala macam. Bayangkan abad 17, 10 tahun dia tinggal di Ceylon, kemudian karena perlawanan yang terjadi di situ, di Ceylon juga tetap terjadi, akhirnya beliau dibawa ke Afrika Selatan. Apa yang menarik di Ceylon? Dia menulis tidak kurang dari sekitar 30 permasalahan yang berkaitan dengan keilmuan.
Dan itu yang kita warisi sebenarnya. Tarekat-tarekat yang kita miliki sekarang itu adalah hasil pemikiran beliau sekitar selama 10 tahun di Ceylon. Nah, bagaimana kita membawakan Pak Yusuf Kalla, Pak Hamid, kita berada sekarang di sini? Untuk apa? Dan kemudian nanti ke depan. Sebenarnya sederhana tapi rumit. Bagaimana kita mewujudkan makna kemerdekaan yang sebenarnya itu juga yang dicari oleh seorang Syekh Yusuf. Kemerdekaan, kebebasan manusiawi adalah bagian dari pemikiran beliau ketika beliau melakukan perlawanan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh imperialis kapitalistis. Kalau dia mau hidup enak, sebenarnya ngapain dia melawan? Semua udah orang percaya pada dia kok. Dia udah kawin dengan putri raja, juga di Ceylon seperti itu. Ngapain lagi? Apa yang dia cari? Yang dia cari adalah makna hakiki daripada kemerdekaan kemanusiaan yang dimilikinya. Dan itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari diri dan lingkungan kebudayaan, kebugisan dan kemakassarannya. Dan itulah yang membawa dirinya untuk dengan teguh, dengan segala kelemahan, kekuatan yang dimilikinya sebagai manusia, dia berhasil untuk mengatakan kepada penjajah, Anda boleh membuang saya kemanapun, tapi satu hal yang Anda tidak akan pernah dapat menangkap dari saya adalah yang ada di sini. Hati nurani. Hati nurani, perlawanan saya Anda tidak akan pernah menangkap. Dan itulah yang menjadi hal yang menyebabkan saya mampu bertegak di tengah-tengah situasi yang demikian keras. Anda mau menangkap saya, Anda mau membunuh saya, dan segala macam, tapi ada satu hal yang Anda tidak bisa tangkap dalam diri saya, yaitu yang ada di sini. Dan itulah yang dia pakai untuk melakukan perlawanan dan mengembangkan idenya. Dan itulah yang seharusnya kita warisi sekarang. Apa yang kita mau dengan kemerdekaan kita sekarang? Apa makna kemerdekaan yang kita miliki sekarang? Mari kita belajar kepada Syekh Yusuf. Karena dia telah meletakkan berbagai hal tentang apa makna kemerdekaan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada gunanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Pak Rektor, yang mewakili Bapak Pengelola Ibadah, hadirin semuanya, dan terima kasih para pembicara. Kita tidak bicara masa lalu sebenarnya, tapi kita akan berbicara masa depan. Tapi dengan pengalaman dan sejarah masa lalu sebagai pembelajaran, sebagai contoh, khususnya bagi generasi muda yang hadir di sini, bahwa nilai-nilai itu penting, dasar itu penting. Semua bangsa mempunyai falsafah hidup, karakter. Orang Jepang tadi bicara tentang kejujuran, tentang disiplin dan sebagainya. Orang Cina tentang kerja keras. Kita tadi diuraikan oleh Ibu Nuhayati tentang bagaimana Tomaca, Tomalempu, Tobarani itu tetap menjadi dasar untuk suatu kemajuan kepemimpinan dan juga contoh-contoh yang lain. Hari ini saya diminta bicara tentang Jenderal Yusuf, bukan tentang Yusuf Kala ya. Tapi sebelumnya juga saya ingin menyinggung sedikit Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu tadi saya sampaikan, saya kira satu-satunya di dunia seorang hebat yang mendapat penghargaan pahlawan nasional dari dua negara. Di Indonesia tahun 95, kebetulan saya hadir juga pada waktu itu bersama Gubernur Datang. Dan di Afrika Selatan tahun 2005, saya hadir juga, saya memimpin malah delegasi ke sana dengan keluarga untuk menerima penghargaan pahlawan nasional, namanya Tambo apa itu. Luar biasa. Dan saya kira, bukan saya kira, dialah ulama yang terhebat di antara kita semua, ulama yang sejarah. Karena sekaligus ulama, pejuang, intelektual, dan juga tentu pemimpin pada waktu itu. Saya sampaikan tadi, orang biasanya ulama itu berdakwah dari barat ke timur, dari Mekah pergi ke India, ini ke masuk Sumatera, orang Sumatera berdakwah ke Sulawesi, ke Jawa, orang Sulawesi berdakwah lagi ke Papua, ke mana sebagainya. Tapi dia berdakwah dari timur ke barat, dari Goa ke Banten, Banten ke Sri Lanka, Sri Lanka ke Afrika Selatan. Kalau kita berdiri di Bukit Faraon namanya, ada bukit di tempat kuburan beliau, dan melihatnya, membayangkan 330 tahun yang lalu dia hadir di situ. Kalau pada saat berdakwah ada handphone, ada email, ada macam-macam, naik pesawat terbang, naik apa, tidur. Dia ini dirantai. Tidak ada jalan, tidak ada listrik, tidak ada apa. Tapi mengislamkan sampai sekarang, bahwa yang mengislamkan Afrika Selatan itu Syekh Yusuf. Hanya 5 tahun. Jadi semuanya melebihi daripada apa tentang Syekh Yusuf, luar biasa. Dan kenapa kita berbicara tadi, saya bicara 3 Yusuf, jangan saya bicara biar orang lain bicara. Bagaimana hebat, kebetulan aja sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana kepemimpinan, sifat-sifat orang Bugis Makassar. Jangan hanya orang Makassar itu suka berkelahi, sedikit-sedikit baku tusuk, sedikit-sedikit baku marah gitu kan. Bukan. Tentu ada, tidak semua sempurna. Tapi mari kita contoh hal-hal yang positif daripada sifat yang besar itu. Ini yang maksudnya pertemuan ini, melihat ke depan. Tidak selalu kita bicara, dulu hebat, dulu. Iya dulu. Sama orang bicara selalu, dulu pinisi kita sampai ke Afrika. Iya dulu pinisi. Sekarang orang bicara satelit. Anda masih bicara banggakan pinisi. Ya. Mari kita bicara juga seperti itu. Karena itulah maka kita bandingkan
menjadi pembelajaran. Sekarang saya bicara tentang Jenderal Yusuf. Dialah seorang jenderal atau milik TNI yang tertinggi pangkat dari seluruh Sulawesi ini, karena bintang 4. Panglima TNI ABRI tertinggi. Jadi pencapaiannya sudah sangat tertinggi di bidangnya. Tapi dia selalu berbicara tentang nilai, kejujuran, keberanian, dan ilmu. Kalau Bapak lihat, saya tadi Pak Kepala Staf saya kasih lihat gambar di buku itu tentang Bang Yusuf Panglima para prajurit. Selalu hanya nama sebelah kiri, wing sebelah kanan, sebelah kiri. Hanya 2, tidak ada yang lain. Saya bilang, kenapa Bapak pakai begitu? Saya itu penerjun pertama di Indonesia tahun 51. Jadi saya bangga kepada wing ini. Jadi selalu apa? Dia selalu ingin nomor 1 dengan pendidikan. Dia pertama orang yang masuk squad. Dia pertama orang yang Sulawesi yang berpendidikan luar negeri. Jadi inti bahwa Tomaca dia pegang betul bahwa Anda tidak bisa bikin apa-apa kalau tidak maca. Dulu pada perwira-perwira kita di sini hebat-hebat, tapi begitu disuruh sekolah, semua bilang kau saja pergi sekolah. Dia malah dikasih jabatan, suruh pilih jabatan sekolah, dia pilih sekolah. Ini untuk pengalaman juga para perwira-perwira. Tidak ada arti tanpa sekolah yang baik. Tapi dengan penuh falsafah. Saya di sini tapi memberikan beberapa contoh saja. Beliau itu sebenarnya mempunyai 50-an bertahap. Dia ke Jogja karena marah sama feodalisme di Bone sebenarnya. Ada hari di sini, hari. Kenapa Bapak ke Jogja? Pada umur kira-kira 16. Dia bilang, marah karena kalau orang lewat rumahnya Raja Bone, itu harus turun dari sepeda, tunduk. Dia marah, kenapa mesti begitu? Kenapa dia lepaskan Andinya? Orang sekarang berburu Andi. Itu sudah dia lepaskan. Dia umumkan terbuka. Mulai besok tidak boleh sebut saya Andi. Tidak ada orang umumkan. Saya nggak masih kecil. Saya pernah baca di iklan, pakai iklan. Mulai besok tanggal begini nama saya Muhammad Yusuf. Titik. Tidak ada lagi pakai Andi. Jadi terbalik ini keadaan. Itulah beliau. Tapi mempunyai nilai yang besar untuk kita semua. Pada waktu operasi Kahar, DITI, dia sebenarnya baru pulang dari Amerika. Sekolah komando, ranger, di Fort Bragg. Waktu itu ada RPK. Mulai komandannya Ijon Jambi berhenti. Pak Yani cari siapa Nasution, siapa yang bisa ganti ini, siapa pendidikan komando perwira kita. Ada baru pulang. Namanya Letnan Kolonel Yusuf. Diangkatlah dia menjadi komandan Kopassus. Tapi secara bersamaan 1 minggu kemudian timbul pemberontakan di Makassar. Perlu lagi perwira dari Makassar sendiri yang mengatasi itu. Maka milihlah dia saya lebih ke Makassar. Jadi semuanya mestinya saya bilang, karena mestinya Bapak dilantik dulu supaya ada sejarahnya. Tidak, saya bilang, saya pilih Makassar. Berlanjut terus gitu.
operasi demi operasi tidak berhasil. Satu kali mau ditangkap tentara banyak dari Jawa. Tahun 50-an, 57 macam. Terus dia datang ke Nasution dan Dayani. Boleh datangkan berapa pun tentara di sini, tapi panglimanya saya. Saya bilang itu kan terakhir kira-kira 10 tahun saya terus sama-sama beliau kemanapun. Nah, haji kita 4 kali, jadi cerita terus selama jadi berita itu. Kenapa Bapak bilang langkahi mayat saya kalau bukan saya panglima? Saya bilang, Bapak cari jabatan. Tidak. Saya tidak mau kalian nanti di belakang hari. Ada suatu sejarah mengatakan, minta maaf ini, orang Jawa mengalahkan orang Bugis. Tidak. Walaupun semua tentara yang bawa operasi dari Jawa, panglimanya orang Bugis, dan nanti di belakang hari sejarah mengatakan Jenderal Yusuf yang mengalahkan Kahar. Jadi kita bebas daripada tekanan psikologis. Sampai begitu dia pikirkan. Tidak, saya bilang. Kalau saya mau dipindah, semua perwira Bugis dipindah semua ke Jawa macam waktu itu. Cuma 2 yang tidak, dia Pak Bastian dengan Pak Han. Kepala stafnya Pak Solihin, operasinya dari Siliwangi, tapi tetap panglima dia. Dan dia berani bertaruh untuk itu. Hanya satu sifatnya, jangan kita orang Bugis merasa kalah. Menjaga kehormatan kita. Satu kali berundinglah Kahar, dibawa ke Makassar dan di Bune Putih. Ada pesan dari Jakarta, kenapa tidak tangkap saya Kahar waktu dia di Makassar? Dia marah. Tidak, saya bilang. Saya tanya lagi, kenapa Bapak waktu itu tidak tangkap Kahar? Saya tidak mau kau dianggap company, menanggap para perunding. Tidak boleh kita perunding kita tangkap. Pengkhianat namanya itu. Saya tidak mau Yusuf dianggap company. Saya bilang korbannya kan banyak kemudian. Iya, itulah harga daripada kehormatan. Jadi begitu sifat. Jadi bukan hanya kita bicara seorang bintang 4. Kita bicara nilai. Dan ternyata dia berhasil untuk itu. Kemudian setelah itu timbul Permesta. Yang muda-muda berarti baru lahir semualah. Permesta itu dikalikan di Makassar tahun 2007. Tapi kenapa pemberontakan itu tidak di Makassar, tapi di Manado? Waktu itu panglimanya orang untuk siapa? Semua siapa macam? Waro, oke. Diajak untuk bicara, tidak saya bilang. Pak Nimatrata, Pak Yusuf tidak. Yang ikut Pak Sarela ada. Saya bilang, kenapa Bapak tidak ikut? Dia bilang, bagaimana kita perang dengan Kahar di dalam, mau perang lagi dengan pusat. Hancur kita. Jadi dia strategis sekali. Dia tidak mau menghancurkan negeri ini. Dia bisa saja berontak untuk nama, tapi dia tidak. Karena di dalam ada masalah, di luar ada masalah. Bagaimana Anda hidup nanti di belakang hari? Jadi selalu dia pikirkan masa depan generasi kita. Tidak. Biar aja ada memberontak tempat lain, tapi tidak Sulawesi Selatan. Nah, itulah sejarah. Kenapa itu Permesta di sini, tapi berontaknya di Manado? Karena dia tidak mau ada 2 peristiwa di Makassar. Dia begitu pentingnya pendidikan bagi dia. Waktu dia komandan resimen, dia tentara umur 17. Di tentara dari Sulawesi Selatan dia paling muda. Zaman itu yang paling muda jadi ajudan. Saya dianggap
perang bagi dia selalu mudah. Maka dia ajudannya Kahar. Jadi bayangkan dia ajudannya Kahar, tapi dia yang tangkap Kahar. Bagi dia prinsip, oke, saya bekas ajudannya, tapi you berontak, bagi saya pun harus mengambil tindakan. Itulah prinsip yang dipegang. Suatu waktu, dia kepala staf resimen 24 di Manado. Komandannya Worang. Waktu itu banyak seperti biasa barter-barter, perdagangan ilegal macam-macam. Dia tidak setuju tentara untuk berbuat seperti itu. Maka dia lapor ke Yang Mayani. You pilih Worang atau saya? Dia bilang, bagaimana? Worang kan orang sini. Dia bilang, kalau begitu dikasih jabatan lebih tinggi. Tidak. Saya minta sekolah. Itu dia sekolah ke Amerika. Jadi tetap saja bahwa modal untuk dia maju nanti pendidikan ini. Tidak hanya dengan keberanian. Nah, itulah kenapa perwira kita yang lain hanya sampai lebih di bawahnya kolonel atau brigjen, tapi dia sampai bintang 4. Karena tadi itu mempunyai dua hal, keberanian dan kemampuan bicara. Dan tidak, dia ini tentara agak aneh juga sebenarnya dia. Bukan aneh, tidak biasa. Setelah selesai DITI tahun 2060, tahun 64, sebagai penghargaan diangkat jadi menteri perindustrian lagi. Baru 15 tahun kemudian, tahun 80, dia kembali ke tentara. 15 tahun sipil, kemudian tiba-tiba jadi panglima ABRI. Sampai saya bergurau waktu itu. Bapak masih bisa baris berbaris. Kau macam mana? Itu panglima, itu hanya kasih tabik saja. Orang lain yang siap, kita tidak, langsung gitu aja. Jadi tidak perlu dia, walaupun saya dengar ajudannya ajar dia kembali sebaris berbaris. Karena 15 tahun di sipil, tiba-tiba jadi panglima. Yang agak Sino tentu ingat, bagaimana dia tiap hari keliling Indonesia. Naik Herculesnya. Dan tiba-tiba datang ke Palembang, datang ke Makassar. Saya bilang, kenapa Bapak berbuat begitu? Tanpa pemberitahuan. Kalau sekarang Panglima ke sana 1 minggu sebelumnya sudah dikasih tahu Panglima ke sini, disiapin semua ibu-ibu, masak apa macam-macam. Oh, dia tidak. Naik pesawat, baru Kapten, kau ke Palembang, kau ke Medan. Jadi semua orang balik. Saya bilang, kenapa begitu? Dia bilang, perang itu tidak pernah ada pemberitahuannya. Jadi panglima harus biasa siap kapan saja. Nah, itu jawabannya. Kapan saja. Jadi saya harus membiasakan pasukan saya itu siap kapan saja. Jadi ibu itu pada bingung kok tiba-tiba mendarat malamnya. Baru semua. Karena itu beberapa panglima Kodam dipecat karena tidak ada. Ya, tidak ada. Di Panglima di Kalimantan Timur, di Sumatera Selatan dulu. Seperti itu. Nah, saya juga belajar kadang-kadang sama dia. Saya kira kalau, maaf, yang militer yang masih tugas pada waktu itu, saya kira kesejahteraan tertinggi yang pandai dialami oleh prajurit pada zaman itu. Karena itu bukunya berbunyi Panglima para prajurit. Sampai bubur, minuman pun diatur, makanan, celana pun diatur, ya, pembagiannya lengkap. Saya bilang, bagaimana caranya Bapak penuhi semua? Ya kan gampang.
Ini kan kita tahu uangnya Menteri Keuangan. Jadi dia bawa Menteri Keuangan dan ke tim-tim. Lihat prajurit sepatunya, lihat apa. Saya minta uang $100 juta untuk beli sepatu, beli peluru, beli apa di luar negeri. Bilang nanti lapor, tahu sekolah besar, tahu ada uangmu. Dibelikan semua. Tapi negeri aman karena itu. Dia menjalankan, tidak pernah ada kasus apapun bahwa dia dapat komisi kan. Pernah dengar nggak? Rumahnya tidak ganti-ganti. Sampai di sini. Jadi dia memenuhi keberanian. Tidak ada orang yang panglima yang berani kemana saya tengah malam naik mobil kemana pun di tim kemana pun tinggal di gunung. Perdiamannya. Itulah keberanian dia memiliki. Tapi penuh intelektual dan kejujuran. Dan kesopanan tentu. Bukan saya dalam negeri. Di luar negeri pun dia bukan boros tapi punya sikap. Satu kali dia ingin ke Amerika ketemu Presiden Reagan untuk beli senjata F-16 macam-macam. Sudah janji bahwa nanti ketemu Reagan. Terbanglah beliau dari sini ke Jepang. Dari Jepang sampai di atas Honolulu ada pemberitahuan bahwa Reagan tidak jadi ketemu. Hanya ketemu wakil presiden Bush senior. Langsung panggil kapten, balik kembali ke Tokyo. Jadi pesawat dari Honolulu balik ke Tokyo. Hanya karena harga dirinya merasa Presiden Amerika tidak tepati janji. Waduh, berani gak kita sekarang ini kalau ke suatu negara wakilnya dia balik. Dan 3 bulan kemudian Reagan mengundang lagi dia dan sekaligus diterima oleh Reagan dan Bush sekaligus berdua. Nah, itu bagaimana orang menggeteng tentu artinya tadi. Itulah kira-kira beberapa sifat Pak Jenderal. Sama dengan Super Semar. Super Semar sebenarnya detailnya, saya tahu detailnya bagaimana Super Semar itu. Karena saya 4 kali naik haji sama-sama dia. Dan tiap pagi makan pagi dan cerita apa saja. Jadi sejarahnya begitu, bahwa dia sendiri inisiatif. Dokumennya ada dia sebenarnya, tidak mau kasih lihat. Satu hari, kau mau lihat itu, kau selalu tanya itu Super Semar. Iya, kau datang besok sore di rumah di Jakarta. Saya datang, kau nanti cerita lagi, tidak usah kau lihat. Tapi beliau, dia itu orang nasional, tapi selalu berpikir Bugis. Termasuk berbahasa. Kalau yang tua-tua lihat di TV zaman dulu, kalau ketemu prajurit, kau sudah ada senter-senter. Orang bilang apa senter-senter? Karena bahasa Bugis yang kena senter-senter. Dia terjemahkan bahasa Indonesia, kau senter-senter tidak mengerti itu. Pernah di Medan, dia inspeksi mobil baru. Dia tanya sopir, yang di depan, kau yang bawa lari di mobil? Bukan jenderal. Bingung lagi, beliau kenapa bukan dia? Padahal dia beli, kalau bahasa Bugis kan setir mobil, kau pelari. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kau yang kasih lari.
Itu beliau. Jadi tetap saja cara berpikirnya Bugis. Walaupun dia berbahasa Inggris. Termasuk makan. Ini hubungannya dengan istri saya. Istri saya itu hubungannya dengan palumara. Setiap kali 1 minggu tidak ada palumara, telepon lagi, mana itu ikan? Jadi dia tidak bisa hidup tanpa makan ikan. Dan ikan kering. Itu aja kehidupan beliau, sederhana sekali. Tapi ini saya pernah tiru juga cara beliau. Satu hari dia dituduh ingin kop. Ini ada hubungannya Pak Prabowo sebenarnya. Satu hari dikira mau kop. Dilapor sama Pak Soeharto. Marah dia. Panggillah. Dia minta waktu Pak Harto. Panggil Pak Amir Mahmud, panggil Beni, bertiga. Datang ke Pak Harto. Pak Presiden, saya dengar Bapak bahwa saya ingin kop. Kalau Bapak percaya, saya hari ini letakkan sebuah jabatan. Dia buka, dia punya lambang panglima itu, ya seperti Bapak punya di kantong. Dia buka di mejanya di cendana. Ini Pak, saya buka kembalikan. Pak Harto bilang, oh tidak jenderal, ambil kembali. Selesai persoalan. Kemudian saya ingat itu peristiwa, saya lakukan juga hal yang sama. Satu kali Pak SBY bikin badan lupa saya namanya, yang bisa ketuanya Marsilon Simanjuntak, yang bisa panggil menteri. Wah, saya protes. Tidak mungkin saya bisa panggil menteri, yang presiden, wakil presiden dan mengkonya. Tetap aja jalan, saya datang SBY. Saya bawa map pengangkatan jadi wapres, pada isinya fotokopian. Pak, perjanjian saya, kalau Bapak bikin badan itu berarti ada yang lebih kuat dari wakil presiden. Saya kembalikan ini. Oh jangan begitu Pak, tidak itu, ambil kembali. Jadi yang begitu-begitu juga pelajaran juga. Bagaimana caranya menggerpol bos gitu kan. Jadi itulah kira-kira leadership yang kuat daripada seorang Jenderal Yusuf. Banyak lagi yang lain tapi waktu dekat terbatas. Ada bukunya Israel. Banyak yang terbatas. Dan jadilah dia dikenang sampai sekarang. Tidak banyak panglima yang dikenang oleh prajuritnya. Tidak banyak. Seperti dia sampai sekarang. Dan semua yang dibangun beliau, saya tidak tahu dulu di mana dia ambil uang. Tapi dia gertak aja Menteri Keuangan. Beli pesawat jet tiba-tiba, pesawat tempur tiba-tiba ada 20 pesawat jet di Halim. Bingung Presiden Soeharto. Dari mana ini? Ini Pak Yusuf Pak. Beli dari mana itu? Katanya dari Israel. Zaman dulu begitu. Saya tanya beli dari mana itu, pokoknya dia selesaikan semuanya, seperti itu. Nah, jadi Pak Harto agak tidak enak sama dia. Kemudian, kenapa? Tersinggung. Pada saat dia berjalan di Universitas Airlangga, Pak Harto di depan, dia di belakang. Mahasiswa berteriak, hidup Pak Yusuf, Pak Yusuf. Dia tidak bilang Pak Harto. Sejak itu hubungannya agak sedikit renggang. Itu bahayanya itu, hati-hati. Kalau terlalu populer. Ya. Jadi sama juga marahnya SBY sama saya. Karena Bu SBY bilang JK itu real presiden. Waduh, saya marah benar itu. JK ada real presiden. Tersinggunglah beliau, sama tersinggungnya tadi ini. Jadi itulah kira-kira contoh, saya tidak bicara teori, contoh leadership yang dilakukan oleh Pak Jenderal Yusuf. Sebab kenapa dia bisa memegang seperti itu dalam waktu.
Saya, orang bilang ajudan juga. Kalau di Jakarta apa saja, kau dari sini ambil ini. Aduh, satu hari saya sudah Menko. Dia telepon, Sob, ini bunga, kau bawa ke Makassar. Bunga ulang tahunnya bawa ke Makassar. Iya Pak, saya lakukan. Tapi barangkali Bapak lupa. Kenapa? Saya sudah Menko. Kamu Menko, pokoknya kau bawa ini bunga besok. Ya, oke. Itulah resiko juga untuk tersebut. Dan itu dilakukan dengan ikhlas. Kita lakukan dengan ikhlas. Karena seperti itu. Dan saya bilang waktu pidato Alon Simbuku itu, sekiranya saya wapres dia masih hidup. Dia meninggal pada saat saya sedang kampanye. Satu malam saya ditelepon, Heri Prangkalian telepon saya, telepon saya. Saya di Pontianak, kampanye. Telepon, meninggal Pak. Saya langsung balik dari Pontianak ke Makassar. Malam hari sampai jam 12 malam. Saya katakan, sekiranya dia sawapres, dia masih hidup dan perintahkan saya untuk angkat barang untuk kirim ke Makassar, saya lakukan. Karena leadership itu bukan pangkat, tapi harisma dan wibawa. Itulah kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sekali lagi beri aplaus yang meriah kepada Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Baik, seperti sebelumnya, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak video tayangan berikut. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia yang diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Beliau akrab dipanggil Pak B.J. Habibie atau Habibie. Lahir pada tanggal 25 Juni 1936 silam di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Habibie hasil buah cinta kasih dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian dari Gorontalo, dan Ibu R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, seorang spesialis mata asal Yogyakarta. Masa kecil Habibie dilewati di kota Parepare dan tumbuh dalam keluarga yang religius. Di usianya yang masih 3 tahun, Habibie telah lancar membaca Al-Quran dan dikenal sebagai anak yang cerdas. Di Bandung, Habibie menamatkan sekolah di SMAK Dago Bandung tahun 1954 dan kemudian melanjutkan pendidikan teknik mesin di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Hanya setahun di ITB, Habibie kemudian melanjutkan studi di Jerman. B.J. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rheinwestphalen Agents Technische Hochschule, Jerman pada tahun 1955. Selama studi, Habibie bertemu sang pujaan hati, Hasri Ainun, dan menikahi sang kekasih pada tahun 1962 dan kemudian dikaruniai 2 orang putra, yakni Ilham Akbar Habibie dan Tariq Kemal Habibie. Sosok Habibie adalah sosok yang jenius. Dengan kejeniusannya, ia dijuluki Mr. Crack karena dapat merumuskan teori crack yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat terbang dengan lebih presisi. Dengan rumus tersebut, Habibie memperoleh gelar kehormatan guru besar dari ITB dan penghargaan tinggi Ganesha Prajamanggala. Selain itu, pengakuan dari lembaga internasional juga berdatangan dari berbagai negara. Bahkan pernah mendapat penghargaan bergengsi yang hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel, yakni Edward Warner Award dan Award von Karman. Semasa pemerintahan Soeharto, B.J. Habibie dipercaya menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia selama 20 tahun. Kemudian diangkat sebagai Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia dan akhirnya menggantikan Soeharto sebagai Presiden pada tahun 1998 sampai 1999. Selama kepemimpinan Habibie, kondisi perekonomian negara yang sebelumnya anjlok perlahan-lahan dapat dipulihkan.
Dalam konteks demokrasi, beberapa kebijakan Presiden Habibie dianggap cukup memuaskan harapan publik. Di antaranya, membebaskan tahanan politik, mendukung kebebasan berpendapat, melahirkan undang-undang tentang otonomi daerah, undang-undang anti monopoli, dan membebaskan partisipasi rakyat pada banyak partai politik. Pada tahun 2010, Habibie kehilangan belahan jiwanya, sang istri tercinta. Baginya, Ibu Ainun adalah mata untuk melihat kehidupan. Sebagai bentuk kecintaan pada sang istri, Habibie menulis buku yang berjudul Habibie dan Ainun setebal 323 halaman yang kemudian diangkat ke layar lebar biografis dengan judul yang sama. Pada tanggal 11 September 2019, Habibie dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia kehilangan tokoh teladan yang inspiratif. Kepergiannya telah membuat Indonesia kehilangan sosok yang luar biasa. B.J. Habibie adalah contoh nyata dari bagaimana nilai-nilai budaya Bugis Makassar dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern dan kepemimpinan. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap berpegang pada identitas budaya sambil berkontribusi pada kemajuan bangsa. Tepuk tangan yang meriah. Baik, sebagai pengingat, setelah pemaparan dari Bapak B.J. Habibie, akan pemaparan tentang Bapak Yusuf Kalla oleh Bapak Hamid Awaludin. Maka dari itu saya mengundang tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie MBA untuk dapat menempati podium yang telah disediakan. Dengan hormat kepadanya kami persilahkan. Syekh Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf Kalla, kemudian juga Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah sebagai PJ Gubernur Sulsel, Bapak Profesor Jamaluddin Jompa, Rektor Unhas, Bapak Dr. Anhar Gonggong, Bapak Ibrahim Rasol yang tadi hadir melalui Zoom, kemudian tentunya juga Pak Hamid Awaludin, dan juga para pembicara sebelumnya, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Rahman, Profesor Ito Makoto, dan juga Pak Douglas Laskowski, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena olehnya kita berada di sini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah bisa menjalankan satu diskusi, satu pemaparan yang bermanfaat dan memberikan kita inspirasi apa yang kita harus lakukan untuk mencapai tujuan kita bersama-sama di masa mendatang. Saya diberikan tugas oleh Pak JK waktu saya bertemu beliau di satu acara yang agak menyedihkan, agak sedih, berat hati karena waktu itu di rumah duka Pak Andri Erbeng, seorang Bugis tokoh Bugis Makassar lainnya yang saya kira kita semua kenal. Sayangnya beliau tidak ada Yusufnya ya, tapi memang juga orang yang kita kenal ya. Kemudian saya diberikan tugas untuk memberikan masukan-masukan terhadap bagaimana Pak B.J. Habibie ayah saya memang juga menjadi figur yang merupakan manifestasi daripada apa yang disebut di sini sebagai budaya Bugis Makassar. Dan apa yang saya kelak akan presentasikan sebetulnya ada miripnya dengan apa yang telah ditunjukkan dalam video sebelumnya, tapi mungkin lebih rinci dan saya akan memberikan beberapa catatan yang insya Allah bermanfaat. Jadi sewaktu saya pikir bagaimana saya bisa menggambarkan Pak B.J. Habibie dengan satu brandnya atau bagaimana kita kenal beliau. Memang semula kita kenal beliau itu sebagai seorang teknokrat. Jadi karir, masa hidup beliau sebelum masuk ke pemerintahan itu memang fokusnya ke teknologi
Tapi bukan saja teknologi sebagai ilmuwan, tapi juga dalam aplikasi terkait yaitu sebagai teknokrat yang masuk ke industri yang membuat banyak produk-produk baik di Jerman maupun di Indonesia. Kemudian beliau memang beralih ke Indonesia dan di situ pelan-pelan, perlahan-lahan Bapak itu masuk ke pemerintahan. Dan disitulah karakter Bapak yang semula memang fokus ke teknologi dan produk-produk terkait dan industrinya juga mulai diasah oleh keperluan-keperluan yang memang dihadapinya sewaktu Bapak mulai sebagai Menristek kurang lebih 46 tahun yang lalu. Boleh saya lihat slide berikutnya? Tadi saya kira sudah ini adalah keluarga B.J. Habibie dari Bapak yang paling di kiri atas itu adalah bapaknya Pak Abdul Alwi Habibie, ibunya kelihatan yang sebelah kanannya. Kalau Pak Habibie mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang mana? Paling kiri bawah yang ada kopiahnya. Jadi memang dari kecil tadi Ibu sudah katakan saya kurang kopiahnya dan Bapak memang dari kecil sudah menggunakan kopiah. Ini satu-satunya yang pakai kopiah itu Bapak. Yang lain itu semua adik dan kakaknya Bapak. Bapak itu adalah anak keempat dari bersaudara 9. Satu yang meninggal di Makassar waktu kecil. Dulu kuburannya makamnya di Makassar bersama dengan ayahnya, tapi sudah dipindahkan ke Jakarta. Kalau yang lain saya kira hampir semuanya sudah meninggal, kecuali 3, jadi yang masih hidup adalah kakak Bapak, Ibu Alweni, dan ada 2 adiknya Bapak juga 2 wanita. Next slide please. Jadi ini tadi sudah disebut, jadi kalau saya boleh lebih rinci, memang Bapak itu biarpun dikenal sebagai orang Gorontalo, tapi sesungguhnya keluarga Bapak merantau dari Bone ke Gorontalo 5 generasi yang lampau. Di mana nama aslinya adalah Lamakasa. Lamakasa. Saya kira saya telah belajar dari bapak-bapak sebelah kiri saya, bahwasanya La itu dalam kebiasaan orang Bone itu menunjukkan ada laki-laki. Ya. Jadi nama panggilan laki-laki itu pakai La. Ya. Jadi Lamakasa, kayak La Nyala, La Cuba dan lain sebagainya. Kan ada banyak La. Baiklah, jadi itu nama aslinya Lamakasa. Jadi Bapak Lamakasa 5 generasi yang lampau atau 6 sesungguhnya, karena generasi kelima itu yang pertama menetap di Gorontalo itu ada 4 anak. Anak yang keempat itu adalah bernama Habibie. Jadi tidak ada turunan Arab, gitu. Memang namanya Habibie dan semenjak itu ada keluarga Habibie. Jadi rupanya karena memang tradisi di Gorontalo mengenal nama keluarga Habibie, nama Habibie lah yang digunakan sebagai nama keluarga, dan sampai dengan hari ini di kota Gorontalo, persisnya di daerah yang bernama Kabila, ada satu pemakaman Habibie. Jadi semua orang yang dimakam di sini ada nama Habibie-nya, termasuk yang pertama. Jadi udah 5 generasi yang lalu. Jadi saya ini generasi kelima dari orang yang menggunakan nama Habibie. Jadi ini ada Bone merantau, keluarga Bone merantau ke Gorontalo, kemudian ya memang Bugis. Barangkali ada menikah dengan orang setempat, saya kurang tahu, tapi yang jelas darah Bugis pasti ada. Nah Bapak sendiri ibunya memang orang Jawa. Dan itu saya kira perlu saya cerita dalam konteks, karena dulu itu di zaman masih koloni, di Indonesia masih dikenal yang kita mungkin sebut sebagai suku Isma. Jadi bagi orang Jawa, kalau menikah dengan orang Bugis atau orang Sulawesi, kadang mereka katakan, oh ini orang dari Sulawesi tidak ada budaya. Sebaliknya orang Sulawesi kalau menikah dengan orang Jawa, dikatakan, oh mereka tidak ada agama. Jadi apa yang terjadi waktu mereka menikah? Jadi eyang saya dua-duanya tidak boleh tinggal di Jawa, tidak boleh tinggal di Gorontalo. Jadi tinggal di mana? Di Makassar. Karena eyang saya memang tadinya dimaksudkan untuk menikah dengan seorang dari Gorontalo. Mereka itu petani kopra, jadi untuk memperluas pertaniannya mereka harus menikah dengan keluarga-keluarga yang memang punya juga tanah banyak. Jadi sudah dipersiapkan istrinya, tapi celakanya tidak menikah dengan yang bersangkutan karena sudah menikah dengan orang Jawa, jadi tidak boleh pulang. Jadi oleh karena itu yang saya bekerja sebagai profesional di perusahaan Belanda dan punya karir di situ sebagai landbouw konsulen, yaitu adalah orang yang kuliah di IPB. Jadi yang saya adalah generasi yang pertama yang kuliah. Ya, ada 2 dari generasi itu, satu yang saya sebagai insinyur pertanian, yang kedua
adiknya yang kuliah sebagai pengacara, dia menjadi orang hukum gitu ya. Tapi dua-duanya tidak pulang karena dua-duanya menikah dengan orang bukan dari sukunya sendiri, bukan dari Sulawesi. Nah kalau dengan demikian jadi oleh karena itu Pak Habibie lahir di Parepare. Karena sebetulnya kantornya eyang saya ada di Makassar, tapi waktu itu ada tugas barangkali jadi eyang saya waktu itu bekerja di Parepare. Lanjut. Jadi dari kecil Pak Habibie memang suka dengan kuda, dan ini alasannya kalau kita lihat ke rumahnya Bapak di mana-mana ada banyak kuda. Saya juga dari dulu itu terheran kenapa kuda. Tapi karena memang dari kecil Bapak dikasih tugas oleh bapaknya untuk merawat kuda. Jadi dibawa ke sungai, dicuci, dikasih makan. Jadi dari situlah Bapak suka dengan kuda dan mungkin terinspirasi dengan kuda karena kuda itu kerjanya keras. Ya. Pekerja keras dia, tapi tetap elegan tapi kerja keras. Kemudian ada cerita yang juga terceritakan dalam film, itu memang benar. Jadi itu bahwasanya ayah dari bapak saya memang meninggal pada waktu sholat maghrib. Jadi mereka sholat maghrib bertiga, kemudian pas pada waktu sujud yang saya meninggal. Dan disitulah yang putri saya jadi nenek saya, beliau bersumpah di mayatnya yang saya bahwasanya anaknya semuanya akan dibiayai dengan uang sendiri untuk pendidikannya. Tidak boleh menerima bantuan dari pihak ketiga, termasuk dari negaranya. Jadi waktu itu kan belum ada negara Republik Indonesia, masih koloni, tapi tetap saja tidak boleh terima. Lanjut, satu hal yang Bapak belajar dari bapaknya adalah bahwasannya Bapak harus berperilaku seperti mata air. Jadi mata air itu harus jernih sehingga apapun yang air itu mengalir kemana-mana saja, dia mendapatkan sumber dari mata air itu yang bersih sehingga bisa berkembang dengan baik. Jadi kalau mata air itu kotor, maka lingkungannya juga tidak akan mendapatkan kualitas yang baik, dan oleh karena itu untuk menjaga kualitas mata air itu sangat penting, dan itu dititipkan oleh Pak Alwi Abdul Habibie kepada Bapak B.J. Habibie. Jadi itu memang dari awal, dan itu adalah kurang lebih fase yang saya sebut dalam presentasi saya ini sebagai pembudayaan. Jadi budaya yang diajarkan kepada Bapak itu memang banyak sekali terdapat di sini, di Sulawesi Selatan, di mana ayahnya bekerja, biarpun ayahnya sebetulnya ada juga darah Gorontalo, tapi sesungguhnya keluarganya berasal dari Bone. Jadi semua nilai-nilai yang ada di dalam Bapak itu memang ditanamkan pada waktu fase pembudayaan itu di Sulawesi Selatan. Lanjut. Kemudian waktu Bapak remaja, Bapak pindah ke Bandung. Bandung karena memang rupanya mau mempersiapkan diri untuk masuk ke ITB, ya. Tapi sudah masuk ke SMA-nya sudah di Bandung, dan disitulah Pak Habibie berkenalan dengan ibu. Tapi hanya berkenalan saja, tidak ada hubungan khusus. Kemudian boleh saya lihat slide berikutnya, terima kasih. Jadi ini adalah gambar Bapak lagi di SMA di SMAK di Bandung yang saat ini gedungnya udah runtuh, tapi masih ada pada prinsipnya. Lanjut. Jadi ini tadi saya kira fotonya juga sudah kelihatan bahwasanya Bapak dari usia muda sudah senang dengan pesawat terbang. Itu memang sesuatu hal yang ada fascinasi tertentu dengan Bapak dari kecil. Dan Bapak memang masuk ke Fakultas Teknik di Universitas Indonesia Bandung yang merupakan sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung, ya, jadi ITB, dulu itu bagian daripada UI. Nah ini lanjut. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, Bapak itu kuliah di Jerman, dan waktu itu yang boleh kuliah di Jerman itu hanya adalah orang yang mendapatkan beasiswa. Karena di Indonesia itu masih kalau kita mau ke luar negeri banyak hal dikontrol, terutama hal terkait dengan moneter. Jadi untuk Bapak memang tidak boleh menerima beasiswa. Jadi Bapak itu harus minta izin agar supaya ibunya yang sudah bersumpah
di mayat suaminya, boleh mengirim uangnya melalui, saya kira melalui pos vessel, agar supaya setiap bulan Bapak menerima uang di Aachen, di Jerman. Dan itu saya kira merupakan bagian di mana ini adalah tindakan yang berani sekali, saya kira, karena Bapak tidak menerima beasiswa sama sekali, tapi memang berani ke luar negeri, ke Jerman tepatnya, dengan bantuan daripada keluarga atau ibunya, yang sebetulnya tidak berpendidikan tinggi, tapi dia hanya ibu rumah tangga saja, dan menjadi pengusaha untuk bisa menghidupkan anak-anaknya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin dulu pernah kuliah di Bandung, atau ibunya Bapak itu dikenal sebagai seorang pengusaha dengan banyak kos-kosan, ada catering dan bisnis lainnya, karena memang harus menghidupkan 7 anak waktu suaminya masih hidup dengan 1 anak dalam kandungan. Jadi itulah perjuangan keberanian Ibu Habibie atau Ibu R.A. Habibie, karena memang dalam keadaan itu harus tetap memperjuangkan kelangsungan daripada anak-anaknya. Oleh karena itu Ibu Habibie juga pindah ke Bandung mengikuti jejak-jejak dari atau perjalanan Pak Habibie, karena juga di situ untuk berbisnis mungkin lebih mudah daripada di mana beliau berada di Sulawesi Selatan. Nah, Pak Habibie menempuh pendidikan seperti kita ketahui bersama, mendapatkan diplom Ing itu setara S1 S2 di RWTH Aachen, kemudian juga lulus sebagai dokter insinyur di usia sangat muda dengan hanya 28 tahun. Dan itu sebagai S3. Lanjut. Nah, kalau kita lihat selanjutnya bagaimana? Ya, Bapak memang ini fase berikutnya saya sebut sebagai, dan itu di 2 kota di Hamburg, fase pakar dan profesional. Kalau kita lihat, saya harus terangkan sesuatu di sini, karena kalau lain daripada negara-negara di Inggris, Prancis, atau juga Amerika, kalau kita ambil S3 di Jerman, sebetulnya bukan ada status mahasiswa. Mahasiswa itu kita lepas dengan S2, S3 adalah kita harus mempunyai karya. Kalaupun kita mau mengambil kelas atau SKS itu terserah kita, tapi tidak diharuskan. Yang penting karya ilmiahnya. Banyakkan orang yang mengambil S3 di Jerman, dia kerja sambil meneliti. Dan banyakkan yang kerja sambil meneliti, kerjanya di mana? Di universitas. Sebagai apa? Sebagai dosen dan peneliti. Dan Bapak melakukan hal itu selama 6 tahun di RWTH Aachen. Dan disitulah setelah itu Bapak mendapatkan gelarnya pada tahun 64. Kemudian Bapak setelah itu melanjutkan karirnya di perusahaan industri pesawat terbang di Jerman. Kita harus ketahui bahwa industri di Jerman itu dulu setelah Perang Dunia Kedua dilarang oleh sekutu. Jadi Jerman kalah perang, jadi oleh karena itu Jerman tidak izinkan untuk membuat pesawat lagi. Jadi banyak, itu saya belajar dari Bapak, banyak insinyur-insinyur pesawat terbang yang semula dia berkarir di industri pesawat terbang, karena dia tidak punya pekerjaan, dia masuk ke industri lainnya. Industri seperti industri mobil, industri yang lain juga. Oleh karena itu, di banyak industri-industri di Jerman itu terlihat adanya lompatan teknologi, karena banyak insinyur yang semula mendapatkan pendidikannya di konstruksi pesawat terbang tidak boleh kerja di bidangnya, tapi dia bekerja di bidang yang lain. Jadi waktu Bapak masuk ke industri pesawat terbang di Jerman, itu industrinya masih di awal. Jadi mereka mungkin ada sekitar 20 tahun atau 15 tahun tidak bekerja sebagai industri lagi karena tidak boleh. Jadi Bapak masuk ke situ, Bapak sebagai orang baru tentunya karena belum pernah kerja di industri, tapi orang Jerman pun juga masih harus belajar kembali lagi bagaimana membuat industri pesawat terbang. Bukan membuat pesawat terbang, tapi industri pesawat terbang. Jadi Bapak mulai di HFB, Hamburger Flugzeugbau, yang kemudian menjadi MBB, dan Bapak di waktu itu, waktu di fase pakar dan profesional itu, mendapatkan yang tadi juga disebut di videonya, julukan Mr. Crack, yaitu adalah seorang spesialis di bidang fracture mechanics, jadi mekanika terkait dengan retakan yang amat penting. Banyak orang tanya kepada saya mengenai paten-paten Bapak. Paten-paten Bapak yang memang lama ada dan bagaimana sebenarnya ada paten itu.
Pertama yang saya belajar dari Bapak itu adalah paten-paten Bapak itu terkait dengan bidang ini, fracture mechanic. Sayangnya tidak bisa kita ketahui, karena waktu itu dunia ini masih dalam fase perang dingin, Cold War. Jadi paten-paten Bapak digunakan dalam kaitan misalnya kalau ada peluru kendali yang namanya missile atau roket interkontinental, atau ada kapal selam, mereka produk-produk itu seringkali ada masalah dengan retakan karena tekanan terhadap kapal selam dan juga kepada roketnya kalau dia diluncurkan kemudian kembali lagi ke atmosfera itu sangat besar dan banyak masalah dengan itu yang tidak banyak orang tahu bagaimana menyelesaikan itu. Jadi Pak Habibie waktu itu sebagai orang pertama orang Asia mungkin satu-satunya, mungkin orang Muslim satu-satunya, orang non-Jerman jelas satu-satunya di dalam perusahaannya mendapatkan clearance daripada NATO sebagai untuk boleh bekerja di konteks yang sangat-sangat rahasia itu. Dan saya tidak pernah dikasih tahu oleh Bapak, dan saya kira kita memang tidak boleh tahu apa saja yang menjadi inovasinya Bapak. Tapi pasti Bapak pernah kasih hint kepada saya apa sebenarnya di bidang apa, dan itu adalah terkait dengan produk-produk pertahanan dalam konteks NATO di perang dingin. Jadi Bapak kena spesialisasinya memang dan juga terlibat dalam beberapa proyek. Ini Bapak Ibu bisa melihat proyek-proyek pesawat yang Bapak langsung terlibat itu. Hansa Jet itu adalah pesawat terbang bisnis tahun 60-an. Kemudian ada pesawat terbang angkutan militer itu namanya Transall. Kalau Bapak Ibu melihat sekilas ini Transall lebih besar daripada CN235, tapi ada miripnya kan? Jadi kita bisa lihat pengalaman Bapak yang Bapak dapatkan di MBB atau di HFB tertuang dalam proyek-proyek yang kita lihat di Indonesia. Itu adalah dalam konteks pesawat terbang transportasi militer. Nah, lanjut. Jadi dalam kesibukan itu menjadi seorang profesional dan pakar, Bapak memang menemukan waktunya untuk kembali ke Bandung dan menikah dengan ibu saya, Dr. Hasri Ainun Besari, pada tanggal 12 Mei di tahun 62 di Bandung. Langsung setelah itu dibawa ibu dan Bapak balik ke Jerman, dan 1 tahun kemudian saya lahir di Aachen. Waktu Bapak masih menulis S3-nya, dan saya selalu dikatakan oleh Bapak, Ham, kamu itu namanya Ilham Akbar, karena memang waktu kamu lahir, saya dapat ilham akbar dan jadi inspirasi besar sekali dan berhasil menyelesaikan disertasi saya. Dan pada waktu tahun 1966, Bapak ada kelahiran adik saya, anak keduanya Tareq Kemal Habibie, dan pada waktu itu Bapak itu memang masih baru di industri dan merasakan sebagai seorang perintis atau juga seorang yang punya tantangan besar sekali seperti Jebel El Tarek. Itu adalah jenderal yang masuk ke nyebrang dari Maroko ke Spanyol dan mulai menaklukkan yang namanya Spanyol, menjadikan Spanyol itu bagian daripada kerajaan yang kemudian kita kenal sebagai kerajaan Andalusia. Itu dimulai dengan dengan Tarek, dan Jebel El Tarek itu adalah tempat penyeberangannya yang kita kenal sampai saat ini sebagai Gibraltar. Gibraltar itu Jebel El Tarek, jadi bukit Jenderal Tarek, karena di situ ada bukit. Nah, mereka memang mendidik kami, adik saya dan saya, dengan ada bauran di sini. Ada tentunya metode Jerman karena kita berada di Jerman, dengan sekolah dan pendekatan ala Jerman, tapi tetap nilai-nilai keislaman dan budaya Indonesia itu kita tentunya mendapatkan terutama melalui ibu. Nah, kemudian saya beralih di sini. Kalau kita lihat foto ini memang ini di depan CN235 di Bandung. Jadi Bapak itu mulai beralih ke Indonesia itu mulai tahun 74. Boleh saya lihat slide berikutnya. Jadi di sini kita lihat. Jadi tahun 74 berbekal keilmuan dan pengalaman, Bapak itu dapat panggilan. Ya semula sebetulnya bukan dari Pak Harto, tapi dari Pak Ibnu Sutomo. Dan di situ memang ada sedikit cerita yang tidak banyak orang ketahui. Sebetulnya yang pertama panggil Bapak balik ke Asia bukan dari Indonesia, tapi dari Filipina.
Nah ini memang banyak orang tidak tahu. Jadi Pak Marcos almarhum mendengar bahwasanya di perusahaan Jerman ada seorang Filipina yang bekerja dan menjadi sangat maju menjadi direksi. Jadi Bapak dipanggil ke Filipina, ke Manila, ke Malacanang Palace. Dan ditanya, mungkin Pak Marcos waktu itu kira Bapak itu orang Mindanao. Karena ada nama Habibie. Ya. Tapi Bapak menerangkan, saya ini bukan orang Filipina. Tapi sudah dipanggil gitu ya, dan ditugasi oleh perusahaannya, karena perusahaan Jerman itu ada kerjasama dengan Filipina, dan oleh karena itu, Bapak dipanggil ke situ, karena ditugasi oleh perusahaan, tapi Bapak menerangkan bahwasannya Bapak bukan orang Filipina, tapi Pak Marcos meminta bantuan daripada Bapak untuk membangun industri pesawat terbang di Filipina. Nah, tapi Bapak menolak. Bapak bilang, saya bukan orang Filipina, kalau negara saya sendiri panggil, saya akan penuhi, tapi kalau tidak, saya mohon maaf, saya tidak bersedia. Nah, rupanya, di situ ceritanya, rupanya Pak Marcos itu bicara dengan Pak Harto. Bahwasanya di Jerman itu ada seorang Indonesia hebat, yang punya prestasi baik, sehingga Pak Harto melalui Pak Ibnu Sutowo panggil ke Bapak pulang ke Indonesia. Jadi ceritanya sebetulnya seperti itu. Jadi memang ini adalah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak bisa rencanakan dalam hidup, tapi kejadiannya seperti itu, dan itu yang membuat Bapak memang dari dahulu kala selalu menulis surat kepada dubes atau kepada siapapun di pemerintahan kapan waktunya untuk pulang, dan selalu dijawab belum, kamu tetap saja di Jerman menjalankan karirnya, mendapatkan ekspertisnya, mendapatkan kepakarannya, pengalamannya, tapi sekarang belum waktunya. Jadi selama itu Bapak selalu menunggu, dan kita sudah waktu itu keburu membangun rumah dan sebagainya di Jerman, karena Bapak tidak pernah tahu kapan Bapak boleh pulang. Tapi di kesempatan itu tahun 74 pulang, dan Bapak menjadi penasehat Pak Harto dari tahun 74 sampai 78. Kemudian secara sekuensial juga membangun PT Notanyo, dan yang tidak ditulis di sini juga membangun BPPT. BPPT itu dulu karena Bapak pulang, Bapak langsung menjadi kepala divisi Pertamina, divisi teknologi tinggi dan aeronautika, dan itu pada tahun 78 adalah cikal bakal daripada BPPT. Tahun 70-an di Indonesia yang punya uang itu hanya Pertamina. Jadi semuanya pasti ada kaitan dengan Pertamina. Ya. Jadi itu yang kita lihat di Jalan Tamrin sekarang, yang sekarang jadi gedungnya dari Kementerian Marves. Itu dulu BPPT, dan lebih dulu lagi itu adalah kantor Pertamina, di mana ruangan yang Bapak gunakan ada ruangannya dari Pak Ibnu Sutowo sendiri. Dan Bapak juga sekaligus menggelar sebagai profesor di ITB. Jadi rencana semula Bapak itu tidak pernah punya rencana menjadi menteri sebetulnya. Jadi Bapak pulang ke Indonesia menjadi penasehat, kemudian mau mendirikan perusahaan PT Notanyo waktu itu. Bapak bangun rumah di Bandung yang tidak pernah dihuni, karena memang Bapak tahun 78 di luar dugaan menjadi menteri. Jadi tidak bisa menetap di Bandung. Dan kalau kita lihat, kita hitung, pada tahun 1976 didirikan PT Notanyo, yang kemudian diganti nama menjadi PT IPTN, kemudian ganti nama lagi menjadi PT Dirgantara Indonesia, sampai dengan hari ini masih begitu. Janjinya Bapak kepada Pak Harto adalah bahwasanya pada ulang tahun Indonesia yang ke-50 akan ada pesawat terbang made in Indonesia, made by Indonesians terbang. Dan itu dipenuhi. Jadi pada tahun 95 kita melihat penerbangan perdana dari 250 di Bandung yang kita saksikan bersama melalui TV. Saya masih ingat waktu itu saya masih kerja di Boeing, jadi saya terbang dari Amerika khusus untuk menyaksikan penerbangan perdana itu. Ada Pak Harto, ada Pak Trisutrisno yang masih hidup, Bapak, Ibu, dan banyak orang lainnya. Yang harus kita lihat, untuk membuat pesawat memang tidak gampang. Dan tapi yang lebih susah lagi adalah membuat industrinya. Jadi untuk membuat pesawat, saya kira sebelumnya di Indonesia juga pernah ada yang membuat pesawat, misalnya Pak Notani sendiri, pesawat kecil sih, tapi pesawat. Tapi yang kita susah membuat di Indonesia sampai dengan hari ini adalah membuat industri. Karena itu adalah secara sistematik kita mempunyai satu sistem
yang bisa membuat produk jasa secara berkesinambungan dan dia bisa bukan saja layak secara teknik tapi juga layak secara komersial. Itu tidak mudah. Dan kalau kita hitung, PT Nurtanio dibangun pada tahun 76, baru 19 tahun kemudian kita lihat penambangan perdananya. Itu artinya apa? Kita harus bangun pabrik, iya. Harus ada mesin, iya. Harus ada kapital, iya. Tapi yang paling susah apa? SDM. Mempunyai SDM yang unggul, itu sampai dengan hari ini menjadi tantangan kita bersama. Dan SDM itu bukan harus unggul saja, terdidik, tapi mereka harus bekerja, berkarya. Kalau SDM itu dididik dengan baik di universitas manapun yang sebagus apapun, tapi dia pulang ke Indonesia atau dia sudah berada di Indonesia dari awal, tapi tidak bekerja di industrinya, di tempatnya di mana dia secara produktif, kreatif dan inovatif bisa mendorong kita menjadi unggul, percuma kita punya SDM unggul. Karena mereka harus berkarya. Itu kunci. Jadi kebangkitan teknologi sebetulnya tidak lain daripada kebangkitan bangsa. Karena ini manifestasi daripada apa yang kita mampu dan kita tidak perlu ragukan itu lagi. Kita jangan minder sebagai bangsa bahwasanya kita tidak mampu. Apapun kita mampu kalau kita diberi kesempatan, kalau kita sabar, kita berkomitmen, kita kerja keras, kita disiplin, itu semua. Dan kita harus kerjasama dengan baik dengan semua unsur bangsa. Saya kira itu penting sekali. Dan itu adalah komitmen Bapak kepada negara dan bangsa ini selama Bapak hidup. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi unggul, bisa jadi maju. Dan hanya dengan cara itulah kita sudah mendeklarasikan kita insya Allah akan menjadi negara Indonesia emas pada tahun 2045. Ini hanya 21 tahun lagi. Nah, Bapak selalu katakan, kalau negara ini mau maju hanya dengan keputusan presiden atau undang-undang, kita udah maju dari zaman dulu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya pelakunya. Kita harus menggunakan sistem yang telah kita buat dengan baik dan benar, dan harus berkarya, harus bekerja. Itu tantangan kita bersama. Saya beralih lagi ke presentasi ini, maaf. Fase pemerintahan dan pengabdiannya, ini memang mulai, Bapak dan Ibu bisa lihat ini mungkin sangat historis. Ini pada tanggal 21 Mei pada tahun 1998 di Istana Negara. Saya waktu itu tidak di Indonesia. Saya kerja karena saya waktu itu selama Bapak di pemerintahan saya kerja sebagai profesional selalu. Saya tidak pernah di pemerintahan. Tapi ini sebetulnya waktu saya masih ingat. Saya berada di Berlin lagi bernegosiasi dengan beberapa perusahaan aeronautika di Berlin, di Airshow Berlin, Jerman, dan pagi-pagi Bapak telepon saya, tapi saya masih tidur, jadi meninggalkan pesan di dulu kita belum banyak menggunakan WA, itu belum ada, handphone juga nggak ada, jadi lewat voicemail aja. Dan pagi-pagi saya bangun, saya mendengar pesan Bapak katakan, Ham, kalau kamu bangun langsung menyalakan CNN atau Warta Berita. Saya lihat pas waktu itu Bapak lagi dilantik. Saya pulang ke Indonesia segera, saya pamit langsung dengan partner-partner di mana saya negosiasi, dan dijemput di bandara dengan mobil militer, langsung diantarkan ke Istana Negara karena kita waktu itu sudah diungsikan ke Istana Negara karena kejadian-kejadian di sekitar reformasi itu, kan memang sangat tidak stabil waktu itu ya. Jadi kita 2-3 hari kita mencari suaka di situ di Istana Negara. Nah itu di situ ada apartemen di lantai berapa saya lupa ya. Kemudian Bapak memang ini ya kelihatan di sini memang menjabat sebagai Menristek dan sekaligus juga membangun yang kita kenal sebagai industri strategis. Karena kepercayaan Bapak itu adalah kalau kita tidak mampu mengindustrialisasikan negara kita, dan sekali lagi industri tidak berarti kita bangun ribuan pabrik, tapi yang terpenting adalah kita membangun SDM yang bisa bekerja menggunakan ilmu, dia juga memanfaatkan datanya, bekerja secara profesional. Itu adalah orang-orang yang memang berkembang di zaman industrial. Di Indonesia banyak orang seperti itu, sudah banyak. Tapi lebih banyak lagi yang masih mindsetnya, cara bekerja, berpikir, bertindaknya masih pra-industrial. Nah kita adalah negara dan bangsa dalam peralihan. Itu yang harus kita ingat. Jadi kita dalam ruangan ini mungkin sudah berpikir seperti itu, tapi lebih banyak bangsa kita yang tidak seperti kita. Jadi itu ya tantangan kita bersama. Dan itu
Oleh karena itu industri strategis itu memang punya arti, bukan kalau kita lihat strategis definisi saat ini itu lebih terkait dengan tentara, dengan militer. Tapi itu bukan definisi Bapak. Definisi Bapak adalah strategis dalam kaitan membangun negara dan bangsa ini. Jadi situ semuanya memang punya teknologi yang berbeda-beda dan semuanya kurang lebih masih ada, tapi ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Ya itu menurut saya yang harus kita bangkitkan ke depan. Kita sudah terlalu lama mengalami gejala deindustrialisasi, kita harus segera reindustrialisasi. Nah, jadi dalam hal itu Bapak juga mempersiapkan Batam menjadi kawasan industri internasional, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang pengen tahu satu konteks lain dengan Batam. Batam itu sebetulnya pilot project untuk kita untuk pertama kali menggunakan handphone. Jadi teknologi yang kita gunakan sampai dengan saat ini, biarpun sudah 5G, masih berdasarkan teknologi GSM yang diterapkan di Indonesia untuk pertama kalinya di Pulau Batam. Jadi yang itu Batam memang punya beberapa fungsi, bukan saja sebagai kawasan industri, tapi juga sebagai pelopor dalam banyak hal. Lain hal yang juga tidak banyak orang tahu itu mengenai kalau kita dari Batam pergi ke Pulau Rempang dan Galang, itu ada banyak jembatan. Jembatan kalau kita lihat dari pulau ke pulau itu berbeda-beda dengan sengaja. Jadi tipe jembatan itu berbeda-beda karena Bapak mau kasih kesempatan untuk bangsa kita mencoba beberapa macam teknologi jembatan yang berbeda-beda, karena sehingga kita punya pengalaman. Karena pengetahuan itu tidak ada manfaat maksimalnya kalau kita tidak terapkan. Terapan itu sangat penting, dan itu pelatihannya sebagian itu memang terjadi di Batam. Lanjut. Nah sekarang saya sedikit lompat, karena pada saat yang sama Bapak juga mendirikan yang kita kenal sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Dan disitulah mulai berkembang paradigma yang sampai dengan saat ini banyak organisasi dan saya sendiri masih anut, bahwasanya sebagai manusia yang insan, ya kamil mungkin berlebihan, tapi insan yang sebaik mungkin, kita memang harus punya dua-duanya. Tidak mungkin kita hanya iptek atau hanya imtak. Iptek itu penting, imtak juga penting. Ya bagaimana kita harus melihat dua-duanya dalam hubungan satu sama lainnya. Ya kalau kita lihat, Bapak selalu menerangkan seperti ini. Bayangkan kita hanya mempunyai imtak, 0 iptek. Maka kita adalah orang yang kalau menemukan masalah, kita tidak berdaya. Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi orang yang hanya imtek 0 iptek, hanya imtak 0 iptek, orang yang tak berdaya. Sebaliknya, kalau kita 0 imtak 100% iptek, kita bisa bahaya. Karena kita tidak punya nilai-nilai bagaimana nilai etos dan moral yang diturunkan untuk bagi kita sebagai muslim dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menilai apa tindakan dan ide kita itu baik atau tidak baik. Jadi dua-duanya sesungguhnya kita harus miliki. Tentunya jarang ada seorang yang kuat sama kuatnya di dua-duanya, tapi ada yang lebih kuat di iptek, ada yang lebih kuat di imtak, tapi pada dasarnya kita harus punya dua-duanya. Nah ini adalah paradigma yang saya kira dikembangkan oleh Bapak melalui IJMI, dan sekarang sudah di banyak organisasi yang saya ikut serta atau saya pimpin itu sudah diterapkan seperti itu. Kemudian loncat ke fase kepresidenan, jadi saya kira tadi sudah banyak sekali hal diceritakan, dan mungkin saya tidak banyak mau tambahkan, tapi Bapak dalam hal itu memang sangat berpegang kepada prinsip-prinsip yang dianut Bapak seumur hidup. Prinsip itu penting dalam hidup. Kita memang harus punya prinsip. Fleksibilitas penting juga, tapi memang ada prinsip-prinsip yang kita tidak boleh langgar. Saya selalu kasih contoh kalau ada orang yang tanya saya mengenai prinsip Bapak itu seperti apa. Jadi kita sebagai bangsa punya kesepakatan bahwasannya, ini saya mau ceritakan satu prinsip yang ekstrem. Ya. Prinsipnya itu adalah, sewaktu tahun 99, itu kita memang mengalami adanya gejala yang pahit sekali, atau adanya peristiwa pahit. Kita terpaksa harus melepaskan tim-tim, karena ada referendum. Tapi referendum itu dikasih peluang oleh Bapak. Kenapa? Karena prinsipnya adalah, kita ini negara bangsa yang menolak yang namanya kolonialisme. Itu ditulis dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 45 kita. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus konsekuen. Kalau kita memang definisi daripada Republik Indonesia ini adalah dalam batasan negara yang menjadi suksesor daripada
negara koloni Hindia Belanda. Jadi Timor Leste, tim-tim tidak termasuk sebetulnya ya. Jadi karena Bapak mau menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, Bapak memberikan peluang bagi rakyat Timor Leste atau tim-tim untuk menentukan dia mau bergabung boleh atau mau berpisah boleh. Tapi mohon kalau memang mau bergabung untuk selamanya jangan ribut lagi. Karena kita lihat selama Timor Leste tim-tim waktu itu masih di bawah kita, kalau kita hitung subsidi per orang di provinsi tim-tim waktu itu jauh di atas yang lain. Tapi kita tidak pernah tenang dengan mereka. Jadi itu ada waktunya di mana, dan itu khusus setelah tahun 90, 91 di mana ada perestroika di Rusia atau Uni Soviet dan itu pecah, perang dingin boleh dikatakan selesai. Jadi perhatian dunia atau toleransi Amerika, atau bukan toleransi, dukungan Amerika dan juga negara lain terhadap kita di tim-tim itu tiba-tiba hilang. Jadi Indonesia diserang oleh dunia, terutama di PBB atau juga oleh LSM internasional, bahwasanya kita ini tidak baik dan sebagainya. Dan Bapak mau menyelesaikan itu, biarpun itu saya kira adalah alasan kenapa Bapak akhirnya tidak bisa terus sebagai presiden. Karena memang suasana di Indonesia tidak kondusif terhadap itu waktu itu ya. Jadi itu konsekuensinya dan Bapak ambil konsekuensinya. Karena prinsipnya keputusan yang harus diambil oleh pimpinan tidak selalu harus populer, tapi harus benar. Sekarang kita merasakan konsekuensi daripada keputusan tersebut, tapi dulu mungkin tidak, karena masih banyak emosi. Ya. Tapi itu adalah saya kira satu sifat kepemimpinan. Seorang pimpinan harus membuat keputusan yang benar, yang tidak selalu populer, dan biarpun nanti itu ada konsekuensi yang pahit sekali atas kepemimpinan, atas keputusan yang diambil, itu yang harus rela mengambilnya. Tadi saya kira itu sudah digambarkan sekilas oleh Bapak dari Jepang dan juga Ibu, itu ada budaya terkait di mana kita harus merelakan diri terhadap apa yang memang kita harus lakukan secara konsekuen. Dan itu adalah prinsip Bapak. Dan saya kira itu ada kaitan dengan budaya Bugis sebetulnya. Dan yang terakhir ini, setelah Bapak tidak lanjut sebagai presiden, memang Bapak masuk yang saya sebut sebagai fase pelestarian. Dan di situ Bapak mau memastikan bahwasannya apa yang Bapak bangun selama ini tidak sia-sia. Jadi didirikanlah pada tanggal 10 November tahun 1999, yaitu adalah pada Hari Pahlawan, Habibie Center oleh kami berempat. Jadi Bapak Ibu, adik saya dan saya, kami berempat mendirikan Habibie Center, dan sampai dengan hari ini saya masih Ketua Dewan Pembina. Kemudian Habibie Center dimaksudkan untuk menjadi pendamping dari perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai aktivitas dan penelitian. Dan di periode ini juga Bapak sebetulnya sering berada di luar Indonesia karena mendampingi Ibu untuk bisa sembuh kembali dari penyakit yang diderita oleh beliau, itu lebih terkait dengan paru-paru, ada masalah paru-paru, dan akhirnya tahun 2010 seperti tadi sudah disebut, Ibu wafat memang di München, di Munich. Boleh saya lihat slide berikutnya. Dan setelah itu Bapak memang menulis buku. Menulis buku itu juga ada ceritanya. Karena Bapak tentunya karena kehilangan sebagian besar daripada jiwanya, mungkin setengahnya, sangat-sangat berduka. Dan menurut Bapak, kalau Bapak tidak mengambil tindakan, para dokter sudah sampaikan ke Bapak itu ada risiko menjadi gila. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya memang saran dari para dokter itu salah satunya adalah untuk menulis buku. Dan menulis buku itu Bapak lakukan, dan itu buku buku kedua yang ditulis oleh Bapak. Yang pertama itu adalah detik-detik yang menentukan, menggambarkan masa kepresidenan Bapak, 517 hari digambarkan sangat detail dalam buku ini. Dan Habibie dan Ainun itu lebih ke autobiografi kehidupan bersama Bapak dan Ibu dari hari pertama mereka, di mana mereka berkenalan sampai dengan wafatnya Ibu. Jadi itu yang juga sekarang menjadi film. Ada 3. Film pertama itu mengenai bukunya, film kedua itu berdasarkan riset bagaimana masa mudanya Bapak, dan film ketiganya berdasarkan riset pula bagaimana masa hidupnya, masa mudanya Ibu. Jadi Bapak sendiri tanpa Ibu, dan Ibu sendiri tanpa Bapak. Itu ada 3 filmnya. Dan di situ saya kira Bapak di akhir hayatnya menjadi ikon di Indonesia, dan banyak sekali rakyat yang temukan dengan Bapak dimanapun saja selalu memanggil Bapak sebagai Eyang.
Bahkan saya sendiri juga manggil Eyang, padahal saya anaknya. Ya. Jadi saya kira begitulah yang saya bisa sampaikan dalam konteks ini. Tunggu dulu, masih ada yang terakhir. Nah ini sebetulnya waktu saya jumpa dengan Pak JK, kita udah sepakat bagaimana kurang lebih saya buat presentasinya, dan ini adalah konteks dalam budaya Bugis Makassar yang kita lihat itu 3B. Jadi orang Bugis Makassar itu harus berilmu, harus beragama tentunya ya, harus punya agama, kepercayaan, dan harus berani. Dan kalau kita menerjemahkan dan menerapkan itu pada kehidupan Bapak bagi kurikulum vitae-nya, itu kalau memang demikian akan berdampak dan bermakna. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih kepada Bapak Dr. Ilham Akbar Habibie. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak Dr. Ilham Habibie. Baik, memasuki sesi pemateri terakhir tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Hamid Awaludin untuk dapat menempati podium yang telah disediakan. Sebelum itu mari kita sama-sama menyaksikan video terlebih dahulu. Yusuf Kalla seorang tokoh Bugis yang dikenal luas sebagai negarawan, pengusaha, dan filantropis. Lahir di Watampone, Sulawesi Selatan, beliau tumbuh dengan nilai-nilai Bugis yang kuat. Kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi dari perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Yusuf Kalla menunjukkan keteguhan dan semangat kerja keras sejak usia muda. Dari memimpin perusahaan keluarga hingga berperan aktif dalam dunia politik, beliau selalu menjadikan kerja keras sebagai kunci kesuksesannya. Dalam budaya Bugis, lempu atau kejujuran dan geteng atau keteguhan hati menjadi prinsip yang selalu dipegang teguh oleh Yusuf Kalla dalam setiap langkahnya. Sebagai Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kalla dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Kemampuannya dalam memediasi konflik baik di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Karakter sirik dalam budaya Bugis yang berarti harga diri dan kehormatan mengajarkan Yusuf Kalla untuk selalu menjaga martabat dan bertindak dengan penuh integritas. Selain kiprahnya di dunia politik dan bisnis, Yusuf Kalla juga dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang sosial. Melalui Yayasan Kalla dan juga Palang Merah Indonesia, beliau telah membantu ribuan orang dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana. Semangat si Pakatau yang berarti saling menghormati dan memanusiakan sesama menjadi landasan bagi kepedulian beliau terhadap masyarakat. Yusuf Kalla adalah teladan nyata dari bagaimana nilai-nilai Bugis dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Sebagai generasi penerus, kita diajak untuk meneladani karakter-karakter ini dalam setiap langkah hidup kita demi masa depan yang lebih baik. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Dengan hormat kepada Bapak Hamid Awaludin, kami undang untuk naik di atas podium. Pertanyaan pertama adalah, apa kaitan memakai jas dengan kelangkaan listrik? Sebagai Wakil Presiden, Pak JK gelisah saat itu. Di berbagai tempat listrik langka. Kemudian memanggil adiknya Insinyur Ahmad. Ahmad, segimana yang paling banyak memakan listrik? Ahmad Kalla mengatakan pemakaian AC. Lalu Pak JK dengan cepat membuat aturan sebagai berikut. Seluruh AC ruangan yang ber-AC di kantor pemerintah naikkan dari 18, 20 menjadi 24. Lalu ada pertanyaan, bagaimana para pejabat yang suka pakai jas, Pak? Jawabannya beliau, Indonesia ini memang gila. Negara tropis satu-satunya yang begitu panas, para pejabatnya senang memakai jas.
Dan sejak itu keluar perintah, wahai para pejabat seluruh Indonesia, jangan pakai jas di kantor. Itulah sebabnya para pejabat berubah memakai pakaian batik atau lengan panjang di kantor. Maknanya adalah seorang JK dengan cerdas dan simpel menemukan solusi agar kita tidak langka dalam listrik. Cukup dengan mengubah gaya hidup dan menjadi contoh ke tempat lain atau orang lain. Itulah sejarahnya mengapa suhu udara di kantor-kantor pemerintah dinaikkan dari 18 menjadi 24. Dan itu pula lah sebabnya sejak itu orang tidak lagi memakai jas. Jadi dua hal untuk urusan simpel, mengurangi pemakaian listrik, kemudian mengubah gaya hidup. Hadirin, sidang kabinet senyap. Pak JK Wapres, ada dua kubu dalam anggota kabinet. Satu menggebu-gebu menolak membiayai atau menggelontorkan dana ke Garuda. Garuda waktu itu sudah mau dibangkrutkan oleh sebuah perusahaan di Eropa. Satu sisi mengatakan tidak, kita harus mati membela Garuda karena Garuda adalah lambang kebangsaan kita. Pak JK tidak kehabisan akal memanggil kedua belah pihak. Oke, Anda Menteri Keuangan benar juga, Anda benar juga. Begini caranya, panggilkan saya pihak yang mau yang mewajibkan Garuda membayar sekarang juga. Oh maaf Wapres, kami sudah nego begitu lama, tapi tidak ada hasilnya. Mereka ngotot untuk dibayar sekarang juga, kalau tidak kita akan dipersoalkan secara hukum. Panggil orangnya, saya mau bicara, kata Pak JK. Singkat kata, pihak tempat Garuda menunggak datang ke Pak JK. Pak JK mengatakan, oke, pesawat negeri saya ini bermasalah dengan Anda, tapi Anda juga penuh masalah. Apa Pak Wapres? Gini, kalau kamu memaksa saya, bangsa saya, membayar sekarang juga, saya juga akan mengatakan kepada dunia dan perusahaanmu bisa bangkrut. Ketika transaksi antara perusahaanmu dan Garuda, pasti ada hengki-pengki di situ. Dan saya akan buka. Harga pasar berbeda dengan harga yang Garuda bayar. Terserah saudara, mau saya buka ini atau negosiasi, kita tunda dulu pembayaran, kata Pak JK. Jawaban dari sana, win-win solution Pak. Kita tunda saja dulu. Maknanya ini adalah ada courage, keberanian dari seorang JK dengan kecerdasan mencari rumusan dan solusi, yakni menemukan juga kesalahan perusahaan asing itu. Begitulah cara JK. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita melihat keberanian seorang JK, kita bagi tiga ini. Berani dalam berucap. Kedua, berani dalam mengambil posisi. Dan tiga, berani dalam mengambil kebijakan. Kita mulai. Ketika Poson dan Ambon berantem, Kristen versus Muslim, Pak JK tengah malam, Hamid, besok kau jumpa pers. Katakan, baik Kristen maupun Islam, dua-duanya masuk neraka. Karena iklannya kalau Kristen mengatakan membunuh Islam, masuk surga, Islam mengatakan membunuh Kristen, masuk Islam. Pak JK mengatakan, dua-dua masuk neraka. Kenapa bisa Pak? Dia bilang, kamu bilang bahwa tidak ada agama menyuruh umatnya saling membunuh. Itu. Saya tanya Pak JK, ya Bapak lah, Bapak kan Menko, saya ini bukan siapa-siapa. Hamid, kau lakukan saja itu. Saya penasaran, kenapa bukan beliau? Dia jawab, Hamid, kalau saya ucapkan itu dan ada serangan, matilah ini upaya mendamaikan itu. Tapi kalau saya Pak gimana?
kalau kamu disalahkan orang, saya ambil alih. Hamid itu salah ucap, kata Pak JK. Jadi, lalu saya bilang, Bapak jadikan saya kelinci percobaan. Jawabannya, terima nasibmu sebagai anak buah. Hadirin yang saya hormati, coba kita lihat posisi. Dari dulu Pak JK kalau mengambil posisi dan sikap sama aja, sebelum jadi pejabat dan pada saat menjabat dan setelah menjabat. Coba kita lihat. Ketika dia masih pengusaha di sini, sudah aktivis Golkar, bahkan sudah jadi anggota MPR. Waktu menjelang pemilu, Pak JK berteriak, Sulsel jangan 90 lebih persen Golkar menang, turunkan menjadi 65 atau 70. Geger seluruh Indonesia. Datang tim dari Partai Golkar mengatakan kepada Pak JK, dipimpin oleh Andi Muhtar waktu itu, mungkin Pak JK salah ucap atau pers salah kutip ya Pak. Bapak menginginkan perolehan Golkar dalam pemilu mendatang bukan 90% tapi 60 atau 70. Oh, saya tidak salah ucap, pers tidak salah kutip. Itu benar. Loh, kenapa Pak JK? Kalau kita menangkan terus Golkar di sini, pemerintah pusat tidak akan pernah memperhatikan Sulsel. Tapi coba kita bundurkan sedikit itu, pasti dia akan melirik, membangun jembatan, membangun perumahan, dan sebagainya. Itulah gaya Pak JK. Jadi itu jauh sebelumnya, sebelum jadi pejabat. Sikap itu sudah jelas, determinasinya tinggi. Tetapi itu dengan kecerdasan kan, tidak mungkin berani, karena kecerdasannya untuk melihat pembangunan ekonomi Sulsel. Jadi determinasi dengan kecerdasan. Hadirin yang saya hormati. Pernah juga ada masa ketika transisi Orde Baru ke reformasi, beliau anggota MPR. Berbusa-busa seluruh anggota MPR di DPR, MPR, beliau itu anggota PAH 1. Kita harus menyelenggarakan pemilu dan demokrasi. Pak JK mewakili utusan daerah, simpel sekali. Kita utusan daerah tidak perlu memfokuskan itu semua. Yang kita butuhkan otonomi daerah. Otonomi daerah. Karena dengan daerah yang otonom, segalanya jadi selesai, kata Pak JK. Dan itulah yang menjadi cikal bakal dibuatnya TAP MPR tentang otonomi daerah, kemudian Undang-Undang nomor berapa tahun 1999 tentang otonomi daerah. Andaikan tidak ada Pak JK waktu itu, maka bapak-bapak, para bupati, gubernur, insya Allah belum mandiri di daerah Pak. Itu Pak JK. Hadirin yang terhormat, suatu saat saya didatangi partai politik. Pak Hamid, tolong sampaikan JK, partai kami ingin calonkan beliau sebagai presiden. Saya sampaikan. Beliau tidak balas. Berkali-kali orang ini menghubungi saya, akhirnya beliau memecah kesunyian. Hamid, kalau saya dicalonkan partai itu berarti saya harus menandatangani fakta perjanjian saya pindah partai ke situ. Mukaku di mana Hamid? Saya ini mantan ketua umum partai Golkar. Dan karena itu beliau menolak tawaran itu. Pesannya adalah konsistensi dalam hidup itu sangat penting. Dan akhirnya beliau tetap menjadi wapres periode berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sudah pernah saya kemukakan. Ketika menyelesaikan Ambon, berangkat dari Ambon ke Jakarta di atas pesawat, beliau mengatakan, Hamid, begitu kau mendarat, telepon istrimu, kau tidak pulang ke rumah dulu.
Ada apa Pak? Diam aja. Itu malam. Tiba di Jakarta, Hamid telepon istrimu. Kita mau kemana Pak? Kau diam saja. Jadi kami berdua tiba sekitar jam 9.30 malam di daerah Kemang, itu rumah adiknya beliau, Ahmad Kalla. Begitu saya masuk, di pintu dua pria bersorban pakai gamis menanti di pintu. Masuk, ada dua lagi berdiri di pintu. Tadi gerbang pintu, terus ada dua di sofa yang mau berunding dengan Pak JK. Waktu itu ada Pak Ahmad Kalla. Begitu duduk, Pak JK mengatakan, saya capek ini, saya mau damaikan Ambon. Satu di antara orang di pintu tadi bungkuk. Saya lihat ada pedang panjang di kakinya. Itulah Laskar Jihad. Terus Pak JK berbisik, Hamid, kau diam saja. Jangan kau bicara kalau saya tidak perintahkan. Saya diam, duduk manis. Apalagi saya lihat pedang, tentu saya takut kan. Nah Pak JK cara, saudara saya mau damaikan Ambon. Saya tidak menginginkan ada saudara-saudaramu saling membantai karena keyakinan. Tidak boleh. Satu di antara juru bicara itu mengatakan, Pak JK, gampang sekali itu damai Pak. Gampang. Tapi ini susahnya Pak, karena Bapak harus mengerti aspirasi Islam. Pak JK langsung pukul meja. Prak! Jangan kau pernah ajari saya tentang apa itu Islam dan praktek Islam. Berapa orang kau kasih naik haji? Berapa anak yatim kau pelihara? Berapa orang kau sekolahkan? Berapa masjid kau bangun? Jangan lakukan itu. Dan dalam Islam yang susah itu perang. Karena ada persyaratannya kan? Tidak boleh bunuh ini, tidak boleh. Dalam Islam damai itu paling gampang. 5 kali sehari. Assalamualaikum, assalamualaikum dalam sembahyang. Itu salam damai. Terus Pak JK bilang, kamu mau ikut damai atau tidak? Saya mau damaikan Ambon. Pilihanmu itu. Pulanglah kita. Subuh hari, Pak JK menelpon. Hamid, karena kalau dia itu gembira, cengkok dan panggilan saya itu panjang. Hamid, tapi kalau memerintah dan penuh kegelisahan pendek. Hamid. Atau ada kalanya, Hamid, tapi ini kan panjang. Hamid, saya sudah bicara, Laskar Jihad mau damai. Apa artinya ini? Determinasi sekali lagi. Memberi ultimatum, Anda mau ikut atau tidak ikut. Kemudian pesan berikutnya, sebagai menteri waktu itu, dia ingin mengirim pesan. Negara tidak boleh kalah dengan intimidasi dan ancaman. Negara harus tegak, kata beliau. Nah, suatu saat di Ambon, kita merambah jalan menuju damai. Pak JK ingin memasuki kawasan Kristen. Almarhum Gubernur Ambon waktu itu, Maluku, Saleh Latokonsina datang berbisik ke saya. Pak Hamid, tolong beritahu Pak Melko, jangan ke sana. Kami ini sudah 6 bulan tidak berani ke sana. Ya saya bisiki Pak JK. Pak, sudahlah Hamid, sudahlah kita ke sana. Kemudian ada kompromi. Pengamanan, boleh Pak Menteri, tapi kita kirim dulu penembak mahir menjaga Bapak. Tidak ada penembak mahir di sini, saya mau ke sana, jangan. Kemudian mau dikawal mobil keamanan, beliau juga tidak mau. Akhirnya kami berangkat dengan 2 mobil Kijang. Ajudannya beliau saya masih ingat Yogi namanya. Yogi, ada pistolmu Yogi? Ada Pak. Berapa pelornya Yogi? Ada 5 Pak. Ya cukup dipakai menggertak itu kata dia. Kita masuk. Yang menarik,
dalam gerbang itu, di gerbang itu tertulis, semua boleh masuk kecuali orang Islam dan anjing gila. Saya kasih tahu Pak JK, Pak baca itu Pak, apa itu? Pak JK kata, tuh mulutmu, kita terus. Berani masuk di kawasan Kristen yang sudah lama sekali tidak bisa dimasuki orang Islam. Cerdiknya Pak JK, tujuan utamanya ke rumah Uskup Mandagi. Mandagi tidur siang, menteri menunggu. Bagaimana kalau kita bangunkan pendeta Pak? Jangan, biarkan dia tidur lelap dulu. Akhirnya menunggu Pak JK hampir 2 jam. Ketika Mandagi keluar minta ampun, minta maaf, membuat Pak Menko menunggu. Dan dia mengatakan, Pak Menko, kami siap mengikuti apa saja yang Bapak kehendaki. Pak JK bisik ke saya, inilah hasil pengorbanan 2 jam menunggu ini pastor. Nah, habis itu kita langsung ke kawasan Islam. Dan Pak JK memberitahu mereka sebelum kita ke Kristen. Saya mau masuk ke Kristen, jangan sampai dianggap bahwa kita berat sebelah. Nah, Bapak-bapak, apa yang ingin saya katakan di sini, determinasi Pak JK kalau ada sesuatu yang dikehendaki unquestionable and unchallenged, susah sekali kita katakan tidak. Kalau dia sudah meyakini sesuatu benar, dia jalankan. Dia tidak pilih lagi alasan dan sebagainya. Kedua, apapun yang dia mau lakukan selalu disertai dengan hitungan rasional, kecerdasan. Jadi bukan keberanian tanpa kecerdasan, selalu ada hitungan di dalamnya. Nah, coba kita lihat kebijakan Pak JK. Itu tadi sikap, sekarang kebijakan. Ibu-ibu harus berterima kasih ke Pak JK. Benar. Apa itu? Ketika beliau melihat APBN kita banyak tergerus dengan minyak tanah kan, ibu-ibu memasak. Pak JK dengan akal rasionya yang sangat matematis menghitung berapa persen APBN kita mensubsidi minyak tanah. Lalu beliau mengambil kesimpulan, enggak, kita harus ubah ini minyak tanah. Itulah lahir gas yang ibu-ibu pakai di rumah kan. Terus Pak JK bilang, ibu-ibu ini Hamid harus terima kasih ke saya. Dengan mengubah minyak tanah ke gas, ibu-ibu tidak perlu harus cuci muka karena kotor itu minyak tanah. Ada persoalan, bagaimana ini mengubah ini kompor menjadi tabung gas? Beliau minta uang ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, waduh begini, begitu, begini. Ya di mana-mana Menteri Keuangan kan pelit. Ya beliau mengatakan, ya terserah. Kalau kau kasih saya uang beli tabung, maka hasilnya lebih banyak savingmu ke depan. Itulah kisahnya tabung gas, Pak. Yang masalah adalah warna. Mau dikasih kuning, beliau ketua Golkar, enggak enak Alamid. Mau dikasih merah, PDIP. Mau dikasih biru tua, ini Demokrat, ya kan? Mau dikasih putih, itulah PKS. Jadi terjadi pertentangan. Akhirnya beliau cari warna Hamid, bukan ke saya, cari warna yang tidak ada asosiasinya dengan warna partai politik. Itulah warna yang hijau-hijau sekarang, Bu. Semua itu. Itu pertimbangan politik itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, kedua, kebijakan. Kita baru beberapa bulan menjadi kabinet ini. Pak JK ngotot naikkan harga BBM. Semua takut, termasuk Pak SBY. Karena baru naik kan. Sementara beban anggaran semakin membludak. Pak JK ngotot naikkan BBM.
Wah, Menteri, hati-hati Pak Wapres. Ini kan menjelang Ramadan ini orang nanti mengamuk. BBM naik kan? Dengan kecerdasannya menjawab sangat lugas. Kalau kita naikkan bulan Ramadan, pasti tidak ada yang ngamuk. Karena orang puasa dilarang marah kalau puasa. Nah, itu. Makanya itu. Terus ada lagi, Pak, kalau setelah Ramadan bagaimana? Nanti orang ngamuk. Kalau setelah Ramadan itu sudah sekian minggu, orang sudah lupa naik itu harga. Nah, ada lagi alasannya Pak JK. Setelah bulan puasa itu musim hujan. Tidak ada mahasiswa yang turun demo itu kalau hujan. Masing-masing menyelamatkan diri. Itulah. Pertama kali dalam sejarah menaikkan harga BBM berkat kepiawaian mencari alasan 120%. Pak SBY tidak sadar ketika itu. Baru sadar setelah diumumkan bahwa harga BBM tidak naik. Dan hebatnya lagi tidak ada satupun orang yang demo. Itu karena pemilihan timing yang tepat dengan alasan yang jelas. Dalam konteks ini, Pak JK itu sangat menganut filosofi orang Bugis dalam mengambil keputusan. Narekotiako resamperengi lipa, ajak mutuda riwirina lenge. Kalau Anda tidak mau tersibak oleh ujung sarung, jangan pernah duduk di tepian jalan. Filosofinya adalah, kalau Anda tidak mau menerima risiko dan bertanggung jawab, jangan mimpi jadi pemimpin. Itu harus tegas. Yang kedua, Pak JK itu kalau mengambil keputusan luar biasa, determinasinya bahkan keras. Kenapa? Dia memegang prinsip orang Bugis, lebih cocurenge. Nah, lebih cocurenge napil lorenge. Lebih bagus kalah daripada jadi penakut. Itu dia. Dia pegang teguh itu, karenanya setiap ucapan, setiap posisi yang diambil, dan setiap kebijakan yang diambilnya selalu berdasarkan dasar determinasi. Jangan goyang. Di antara semua aspek yang dijalani Pak JK, yang paling menonjol adalah ikhtiarnya yang selalu ingin mendamaikan orang. Saya mulai dengan debut terakhir beliau bulan Juni tahun ini. Saya dapat telepon dari seorang teman di Malaysia, Pak Hamid, boleh nggak ke Malaysia? Untuk apa? Ada pemimpin Hamas mau bertemu Pak Hamid. Nah, waktu itu memang Pak JK mau ke Malaysia bertemu Perdana Menteri Malaysia untuk urusan Thailand Selatan, mendamaikan. Jadi saya bilang, Pak JK juga mau datang. Jadi bertemulah Pak JK dan saya dan pemimpin Hamas. Oke, sepakat apa yang bisa dilakukan Indonesia. Terus beberapa minggu kemudian orang yang sama menelpon saya, Pak Hamid, pemimpin tertinggi kami Ismail Haniyeh mau bertemu Pak JK dan Pak Hamid. Sebenarnya dia tidak bilang mau bertemu Pak JK dan Pak JK. Saya harus masukkan diri saya Pak JK ya, karena tidak enak juga itu Pak. Nanti sejarah dilupakan Pak. Ya. Tapi dia memberi tanggal antar 11-13 Juli. Tidak ada kepastiannya. Dan tempatnya di Doha, tapi tidak ada alamatnya. Kita tiba tanggal 12, terus 13 pagi dapat telepon.
Jadi kita bertemu sebentar. Lagi-lagi jamnya belum jelas. Menjelang sore, ada telepon, tolong tinggalkan hotel. Ismail Haniyeh menunggu jam 5 sore. Tengah perjalanan, barulah ada telepon tentang alamat yang dituju. Ya. Begitu rahasianya ini. Lalu berunding, 2 jam, Ismail Haniyeh minta tolong ke Pak JK untuk menjembatani dirinya, Hamas, dan Al-Fatah. Dan beliau bilang ke Pak JK, kami mau mulai perundingan di Cina dulu. Ya. Setelah itu kita bertemu. Yang menariknya adalah pertemuan Cina selesai, lalu saya dapat telepon. Pertemuan itu tanggal 13 Juli ya. Beberapa waktu kemudian saya dapat telepon, Ismail Haniyeh mau bertemu lagi Pak JK 2-3 minggu ke depan, membicarakan hasilnya Cina dan bagaimana cara melaksanakannya. Ingin sekali mengikuti metode penyelesaian Aceh. Saya lapor ke beliau, Hamid, ke ujung manapun kita datang demi mendamaikan orang, Hamid, karena itu ibadah tertinggi. Nah, sebelum saya lanjutkan ini, karena setiap saya bantu beliau mendamaikan dimanapun, dalam negeri, luar negeri, Hamid, mendamaikan orang itu ibadah. Ada hadis Nabi. Hadis mengatakan ke sahabat, tahukah kalian ibadah apa yang lebih tinggi dari sholat dan puasa? Tidak tahu, ya Nabi. Itulah mendamaikan orang. Jadi kau ini Hamid, sudah ada rumahmu di surga ini, kau bantu saya ini. Suatu saat sholat maghrib di rumah beliau, Hamid ambil wudhu. Kenapa Pak? Kita sholat maghrib saudara, saya ini ketua dewan masjid, kau harus salat. Pak, untuk apa saya salat Pak? Saya kan sudah ada rumah di surga ini Pak, untuk apa lagi? Hamid, sholat itu penting. Nah, gitulah cara Pak JK. Nah, apa yang terjadi? 2 hari sebelum meninggal, dia itu ditembak tanggal 30 kan, Juli. Terkonfirmasi kita akan bertemu itu bukan di Doha lagi, tapi mungkin di Turki waktu itu. Tidak pernah terjadi pertemuan berikut itu karena Haniyeh meninggal di Iran, dibunuh, dan kemungkinan yang membunuhnya itu adalah agen rahasia Israel, kemungkinan besarnya. Sejam setelah kejadian pembunuhan, saya dapat telepon, Hamid, bisa nggak Pak JK memberi kami kehormatan kelompok Hamas? Apa Pak? Menghadiri pemakaman almarhum. Ya, supaya saya kelihatan gagah juga berani kan, saya langsung iyakan tanpa konsultasi Pak JK. Karena kalau toh saya konsultasikan, jawabannya tetap sama, ayo kita pergi demi sahabat. Nah, itu. Saya beritahu beliau, kita berangkat sore langsung kita pergi ke Doha menghadiri pemakamannya. Dan itu ternyata mengubah landscape pandangan orang tentang ukhuwah Islamiyah dan pertemanan. Itulah JK. Dia siap menanggung resikonya demi prinsip yang dia pegangnya, bagaimana kita selalu berikhtiar untuk mendamaikan orang. Pernah ada masa kami bolak-balik Afghanistan sampai beliau diserang. Pak JK itu Taliban, ekstremis dan fundamentalis. Jawabannya sederhana, aku tidak peduli itu semua. Saya mau damaikan antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban. Negara pertama yang dikunjungi itu Ghani Baradar, pemimpin Taliban, setelah dikeluarkan dari penjara dan dicabut larangan travelingnya oleh PBB, itu adalah Indonesia.
Dan sekarang orang ini menjadi Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri. Semua pemimpin Taliban yang berkuasa sekarang ini adalah temannya Pak JK. Karena mereka datang untuk didamaikan bolak-balik dan semua dibiayai oleh Pak JK. Hadirin yang terhormat, dalam segala langkah Pak JK mendamaikan orang, apakah domestik dalam negeri, di luar negeri, Thailand, Afghanistan, macam-macam, itu dibiayai oleh beliau sendiri. Kekayaannya dipakai untuk. Dan di semua ikhtiar ini ada wanita mulia di sisinya, Ibu Yusuf Kalla, bendahara. Caranya itu Pak JK kalau minta uang untuk membiayai misi saya, Ida, panjang. Atau Mama, ini anu kasih dulu uang. Ya. Jadi Ibu Ida itu adalah bendahara perdamaian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita bertanya sekali lagi, di mana prinsip 4 etos ini terhadap diri seorang JK, semuanya terpenuhi. Dia berani mengambil tindakan karena dia jujur. Kejujurannya disempurnakan oleh kecerdasannya, amat cengennya untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapinya. Dan bagaimana melaksanakan keinginan dan idenya, dia biayai sendiri. Asogirna napake untuk kepentinganna tau megae. Ya. Pak JK, saya juga pintar pidato bahasa Bugis ini Pak, melebihi Douglas ini. Ya kan? Hadirin yang saya hormati, saya ingin menutup pembicaraan saya dengan mengutip Bishop Putton John Shell. Dia mengatakan begini, peace is not a passive but an active virtue. Perdamaian bukan kebajikan pasif, tapi kebajikan aktif. Our Lord never said, blessed are the peaceful, but blessed are the peacemakers. Kata bishop ini, Tuhan tidak pernah berkata, kita bless, kita bahagiakan perdamaian. Tetapi orang yang mendamaikan orang lain itulah yang hidupnya bahagia. Pak Yusuf Kalla. Luar biasa sekali, terima kasih kepada Bapak Hamid Awaludin. Pemaparan dari seluruh pembicara. Untuk itu saat ini saya membuka sesi tanya jawab kepada seluruh tamu hadirin yang ingin bertanya, mungkin bisa mengangkat tangan. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin juga hanya pengalaman Pak Ilham. Jadi dari 3-4 Yusuf ini tentunya 3 Yusuf saya kenal baik. Kalau Yusuf yang pertama mungkin tidak ada pun orang di sini yang pernah mengenalnya. Tapi memulai dengan Pak Jenderal. Pak Jenderal ini saya rasa orang yang paling susah ditemui. Tapi bagi saya sejak saya naik haji dengan beliau, dengan Pak JK juga yang suka ke rumahnya, beliau suka bercanda. Depan saya bercanda, tapi kalau ada istrinya takut dia. Jadi bercanda terus sampai carikan jodoh buat saya. Halim, saya itu tidak bisa kalau bicara dengan Pak JK serius, kau aja yang saya mau bercanda. Jadi kalau ketemu saya bercanda sampai saya telepon pribadi, Pak saya mau ke rumah tak? Ayo ajak kakakmu juga. Ya kita makan di rumahnya. Begitulah bahwa saya masih anak muda waktu itu.
bisa berkenalan dan bergaul dengan Pak Jenderal Yusuf, suatu kesempatan baik dan selalu memberi prinsip-prinsip Bugis. Dan dia selalu ngomong Bugis bone, mago tuh agak berebamu sama DC Pak. Jadi selalu bicara Bugis, baik di zaman perindustrian, masih anak muda, sampai dia jadi panglima. Jadi selalu saya sering bertemu kadang-kadang. Begitu juga Pak Habibie, ini pengalaman baik. Saya berkenal beliau waktu masih baru tamat universitas. Ada pameran mobil, saya punya mobil Pak di situ saya pamerin. Dia Pak Habibie bersama Presiden Soeharto, Pak Soeharto kata, ini mobilmu? Iya Pak. Langsung Pak Habibie, kau bikin begini. Sehingga saya suplai ke Taman Mini waktu itu. Ya, masih main ristek kali kalau Pak Habibie itu. Ya, jadi pameran-pameran dirgantara pun, mobil saya suka ikut pameran. Dan perjalanan ke Jerman pun sering ikut. Terakhir saya dengan Pak Ilham juga, beliau sangat sakit di Jerman, saya menjenguknya. Ya, kita bicara hampir 2 jam di rumah sakit Munich itu. Ya, beliau berusaha selalu berbicara Bugis. Saya ini orang Bugis Halim. Sampai 2 jam kita bercerita sampai dokter, Pak, Bapak ini sakit, jangan bicara terus. Jadi untunglah udah jam 8 malam Pak Ilham ya waktu itu. Jadi dari Munich kita kembali ke kota dan antar sama beliau. Sehingga selalu memberikan bahwa saya ini orang Bugis, apalagi kakaknya ya, adiknya Pak Fani ya. Kalau bicara sama saya selalu Bugis, prinsip Bugis selalu. Jadi tidak, sayangnya Pak Hila ini mau jadi wagub di Jawa, mestinya susah ini. Jadi 4 ini benar-benar Bugisnya kental sekali dan sifat-sifat kepemimpinan dalam Bugis ini sangat keras. Jadi itulah sejak ketemu beliau di Jerman, beliau wafat, habis itu pulang ke Indonesia wafat dan kita selalu nggak sempat bicara lagi. Sekira itu aja kalau Pak Bugis Yusuf Kala nggak usah cerita, tapi yang jelas 2 Yusuf ini banyak pengalaman saya dengan almarhum sehingga turut memberikan inspirasi kepada kita bagaimana sosok kepemimpinan Bugis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Mungkin pertanyaan yang akan ditampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Hasim dari Goa. Yang pertama, barangkali saya orang yang sangat beruntung pernah masuk di kamarnya Pak JK itu. Khusus untuk melepas ikan yang dipesan untuk di akuarium kamarnya Pak JK. Dan saya pernah menjadi pengawalnya Ibu kurang lebih 2 hari di Jakarta. Waktu Pak Abdul kawin saya yang antar-antar Ibu. Dan saya banyak tahu Pak JK dari cerita-cerita yang selalu disampaikan oleh sahabatnya Pak Abdul yang katanya dulu sama-sama sekolah. Ya. Yang kedua, Pak Jenderal Yusuf, saya banyak dapat cerita dari Pak Heri yang pernah menjadi bos saya di PU. Yang menarik dari Pak Jenderal Yusuf itu sebenarnya sering juga, kan selama ini kita dengar ceritanya bahwa sangat susah Pak Yusuf membantu keluarganya. Tapi ada satu cerita unik bahwa pernah ada ya keluarganya yang masuk akabri dan tidak lolos. Dijemput katanya pakaiannya di asrama, tapi waktu dijemput itu pakai mobilnya Pak Yusuf, semua bertanya siapa itu, kenapa ada mobilnya Bapak datang. Nah ada itu mau dijemput kemenakannya tidak lolos. Akhirnya gara-gara itu diloloskan. Yang saya mau kalau menengahi Pak Habibie ada cerita unik Pak. Dan ini mungkin sekaligus informasi kepada Pak Ilham. Waktu saya di Aken, saya menemukan ada beberapa orang anak muda yang pagi-pagi saya sama-sama.
saya kenal dari mukanya, ini pasti orang Indonesia. Jadi saya dekati, kenapa kau ada di sini? Dan saya lah ini orang yang diutus oleh Pak Habibie sekolah di sini. Saya bilang, bagaimana sekolahmu? Sudah selesai? Dia bilang, saya sudah 2 tahun selesai. Kenapa tidak pulang ke Indonesia? Dia bilang, bagaimana saya mau pulang? Teman-teman saya yang pulang duluan itu belum ada yang bekerja di Indonesia katanya. Di sini banyak kerjaan, jadi saya tinggal dulu di Jerman. Ini mungkin berita yang penting karena ternyata banyak kita punya ahli di luar negeri yang disekolahkan oleh Pak Habibie belum pulang karena katanya pekerjaannya tidak ada di Indonesia. Yang terakhir yang saya mau ungkapkan ini yang sangat penting karena saya dari Goa. Kami punya persoalan di Goa, Pak. Si Yusuf itu semua orang kenal dari Goa. Nah, inilah yang mungkin pada suatu saat mohon juga ada kolaborasi yang diciptakan karena kami mau mencari tahu dan memastikan siapa sebenarnya ayahnya si Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk terakhir apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Panitia tolong untuk memberikan mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat senang mendengar paparan dari para guru, para inspirator kami. Saya teringat ayat Al-Quran surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari. Kalau dilanjutkan langsung la ayati liulil albab. Tapi saya ingin masukkan di sini bahwa 4 Yusuf ini adalah ayat-ayat Allah. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wa Syekh Yusuf wa Jenderal Yusuf wa Habibi Yusuf wa Yusuf Kala la ayati liulil albab. Ayat yang harus menjadi inspirasi bagi yang berakal. Nah, dalam rangka membuat investasi ke depan, kami sudah mendengarkan ayat-ayat dari 4 sosok ini. Tapi saya ada keraguan untuk melihat ayat-ayat ini akan terinvestasikan dengan baik ke depan. Keraguan saya ialah pertanyaan, di mana kita bisa menjaminkan sifat, etos jujur, etos keberanian, etos cerdas untuk bisa dilihat di masa depan. Di mana kita bisa lihat ada sekolah kejujuran, ada sekolah keberanian, ada sekolah berintegritas yang sudah terbukti dan kami saksikan lahir dari 4 tokoh ini. Ini titipan kami agar ada institusi yang bisa menginstitusionalisasikan tentang nilai-nilai kejujuran. Sekarang sekolah ada, kampus ada, tapi jauh dari kurikulum, kejujuran, keberanian, integritas, dan semacamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ketiga penanya. Mohon izin Bapak kami serahkan. Oke, baik, kita tambah. Masih adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Panitia mohon untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hasrullah menulis buku tentang dendam konflik Poso. Saya ingin cerita dulu bahwa saya menjadikan salah satu informan kunci dalam disertasi saya adalah Pak Yusuf Kala. Saya tahu dia sangat sibuk pada saat itu. Saya sholat Jumat di kantornya Pak JK gitu. Dan alhamdulillah sempat saya ketemu dan janjian dan ketemu di ruangan beliau. Pak Asrullah, Pak JK mengatakan, Anda menulis tentang apa? Saya bilang tentang disertasi konflik Poso. Baik, kalau begitu lanjutkan dan saya wawancara dan buku tersebut sudah jilid kedua. Insya Allah tahun depan, tahun ini akan terbit cetakan yang ketiga. Yang perlu saya sampaikan, mungkin banyak orang tidak tahu,
Pak JK ini menjadi salah satu juru runding yang sangat dihormati, baik Tobondo, Damanik maupun Rianto Kongkol yang sempat saya temui. Sehingga saya menganggap bahwa saya bisa berdiri dan mendapat gelar kehormatan doktor karena informan pertama saya adalah Pak JK. Tapi yang luar biasa, bukan Bapak tadi yang bertanya bahwa dia baru pertama kali masuk di ruangannya, saya juga masuk di ruangannya. Dan alhamdulillah saya dikasih amplop, saya hitung 7,5 juta. Orangnya ada sekarang di depan Pak JK. Makasih Pak JK. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini luar biasa. Hampir 20 tahun saya tidak mendapatkan pencerahan sebagai kuliah kebangsaan. Ada Pak Hamid Awaludin yang pernah saya bantu beliau, kemudian ada Anhar Gonggong, kemudian ada beberapa. Cuma ingin yang saya sampaikan. Barangkali Pak Gubernur sudah pulang Pak? Masih ada? Saya ingin masuk ke Syekh Yusuf. Ketika Pak Idrus Paturusi jadi rektor, saya diminta untuk menjadi kepala KKN Unhas sekitar 8 tahun. Satu yang saya buat dan tidak pernah dibuat oleh universitas lain, melakukan napatilas Syekh Yusuf ke Cape Town. Dan saya menganggap hanya berlangsung 2 tahun. Tapi ada rektor saya yang hadir pada hari ini, mungkin juga ada gubernur. Kemudian saya memberangkatkan pertama itu ada 7 orang. Dan itu dibiayai oleh pemerintah Goa di anggaran DPR. Kemudian yang kedua juga begitu. Pak JK terputus ini kita punya inspirasi. Karena saya tahu bahwa saya sampai ke makam di Cape Town, kemudian apa yang dikatakan tadi mantan dubes ke Robben Island, melihat bagaimana Nelson Mandela ya menjadi inspirator dan bahkan banyak belajar dengan Syekh Yusuf. Ini yang saya mewariskan kepada bapak-bapak, bisakah supaya orang Sulawesi Selatan bisa juga ke Cape Town, terutama mahasiswa Unhas. Seandainya ada gubernur, saya minta karena kemarin itu pemerintah Goa yang tanggung. Kenapa tidak kita lakukan seperti itu? Walaupun saya sudah berhenti jadi ketua KKN. Apa yang ingin saya katakan? Syekh Yusuf ini luar biasa. Bahkan Nelson Mandela belajar tentang Syekh Yusuf. Dan saya menganggap apa yang dilakukan mungkin bisa diwariskan kepada mahasiswa kita. Dan saya menganggap program ini harus bisa dilanjutkan. Saya menganggap bahwa ini adalah program yang terbaik karena semua pengelola KKN seluruh Indonesia tidak sangat kagum dengan Unhas karena mampu memberangkatkan ke Afrika Selatan. Apa yang harus dilakukan? 40 hari di Goa, mau tentang bagaimana suluk-beluk tentang di mana di Goa, kemudian kami ke Banten, kemudian dari Singapura kita terbang ke Cape Town. Dan itu saya kira kalau bisa diulang kembali dan kalau tidak salah ini beransur hanya 2 angkatan. Saya tidak tahu Pak Hamid bagaimana bisa memberangkatkan mahasiswa supaya tahu bahwa Syekh Yusuf itu adalah inspirator bukan saja untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia gitu. Karena kita tepuk tangan dulu dong. Saya menganggap kalau ini diteruskan akan memberi inspirasi kepada mahasiswa kita. Kalau perlu tidak aja ada Unhas, ada Pak Mustahari tadi di sini bicara dari UIM. Kita sama-sama dan saya kira kalau masalah dana bisa dilakukan sehingga mahasiswa bisa tahu bahwa ada pahlawan dari Sulawesi Selatan yang mendunia dan mampu memberi inspirasi kepada kita. Dan terakhir, terima kasih panitia, mudah-mudahan seminar internasional seperti ini, saya sangat salut pada Hamid Awaludin. Saya tahu saya banyak belajar hampir 2-3 tahun ketika jadi menteri mendampingi beliau. Dan saya menganggap kuliah semacam ini perlu diteruskan tiap tahun sehingga yang hadir juga kami harap adalah mahasiswa yang lebih banyak sehingga bisa mengetahui inilah Yusuf yang mempunyai nama baik di nasional maupun internasional. Apalagi kemarin peristiwa yang disampaikan Pak Hamid juga cukup memberi gembira kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penyanyi terakhir. Saya persilahkan. Sudah cukup? Baik, saya persilahkan kembali kepada Bapak Prof.
Kepada Bapak JK, untuk kami persilahkan kepada Bapak. Terima kasih tadi beberapa pertanyaan dan juga saran-saran serta tambahan. Tadi soal sekolah, memang tidak ada sekolah keberanian, tidak ada sekolah kejujuran, itu adalah perilaku. Dan di sini kita prinsipnya pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi pengalaman Pak Yusuf ini adalah sekolah, karena sebagai pengalaman. Karena tadi itu keberanian, kejujuran dan sebagainya, ya itu ada di berbagai macam, etika ada, di agama ada, dan juga hal-hal lain. Soal Pak Hasbullah tadi, soal buku ya, bagus, memang kadang-kadang harus dibuat riset dan ditulis lagi supaya bukannya soal bagaimana jangan terjadi lagi seperti di khususnya untuk konflik agama. Kenapa sulit berakhir dan korbannya banyak? Karena itu pemahaman membunuh dan dibunuh pikirannya musuh surga. Jadi kita balik aja, membunuh dan dibunuh masuk neraka, berhenti otomatis itu. Jadi cara berpikir aja. Soal Syekh Yusuf memang saya berkali-kali kita semua mengatakan luar biasa. Saya kira tidak ada ulama Indonesia yang lengkap keulamaannya, kepintarannya, pengabdiannya, perjuangannya, dan juga kemerdekaan. Semua ada sama dia. Seperti itu, lengkap. Dan bagaimana dia berdakwah dari timur ke barat. Ya, orang cuma satu-satunya orang seperti itu, yang lainnya dari barat ke timur. Karena itulah maka saya kira menjadi keteladanan untuk kita semua bahwa dalam berdakwah itu harus dengan keyakinan yang baik. Saya kira itu beberapa hal tadi disampaikan, dan saya sekali lagi terima kasih atas perhatian. Dan bagi generasi muda, khususnya kita di selatan ini, tentunya di samping keberanian untuk berbuat, juga keberanian untuk berbuat baik. Jangan keberanian untuk hal-hal negatif yang sering dipahami orang. Kita tidak buat negatif, tapi orang faham. Wah, orang Makassar suka berkelahi, suka bakar-bakar, suka begini, suka. Padahal itu hanya unsur yang kecil. Tapi sebenarnya mayoritas itu ingin sesuatu yang positif daripada sifat-sifat kita yang ada. Dan disinilah di universitas ini menjadi bagian daripada upaya untuk pendekatan itu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas jam 1. Baik, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum itu mari kita sama-sama mendengarkan hasil kesimpulan pada seluruh kemateri pada hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Taslim Arifin MA, kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa sulitnya menyimpulkan sesuatu yang sudah merupakan kesimpulan. Tadi sebenarnya terakhir yang dikemukakan oleh Pak JK itu adalah kesimpulan. Tapi tidak apa-apa, kita tambahkan sedikit. Budaya yang sudah dikemukakan tadi pada awal pembicaraan itu adalah budaya Bugis Makassar yang diperhadapkan dengan perubahan roh zaman yang berubah. Ada lingkungan kultural, ada nilai-nilai luhur dari Bugis berhadapan dengan nilai lain. Sehingga dapat mungkin kita katakan bahwa budaya Bugis Makassar ini sejenis makhluk yang melahirkan putra-putranya. Dan salah satu putra yang terbaik itu adalah 4 Yusuf tadi yang kita banyak bicarakan. Dia yang berinteraksi dengan lingkungan sosiokultural
kontemporer. Dan kalau kita perhatikan keempat Yusuf tadi itu adalah orang yang berada di atas rata-rata dari kualitas yang dimiliki oleh beberapa putra lainnya. Budaya ini telah berhasil menjawab problema zamannya. Tadi dipersoalkan mengenai bagaimana JK menyelesaikan perdamaian, bagaimana Habibie menyelesaikan tentang teknologi. Malah ada hal lain yang belum disebutkan tadi oleh putra beliau adalah Habibienomics yang 5%, 15% tingkat bunga turun menjadi 6%. Itu yang belum diselesaikan oleh orang-orang ekonomi sekalipun sampai sekarang ini. Masih question mark. Kemudian mereka dilengkapi dengan soft skill yang lengkap masing-masing itu. Persamaannya adalah tadi sudah banyak dipersoalkan, ada keberanian, ada geteng, ada kecerdasan, ada determinasi. Tidak sedikit pun ada rasa takut di antara mereka yang empat itu, karena mereka yang dia perjuangkan adalah ideologi. Mereka terbebas dari intrik kalau dia mau melakukan sesuatu. Keempat Yusuf tadi lahir sebelum Orde Baru ya. Jadi dia terdidik betul-betul hampir murni berasal dari kultur Bugis Makassar. Dia tidak dipengaruhi oleh zaman yang sedikit edan sekarang ini. Dia lahir benar-benar, dia mencontoh bapak-bapak proklamasi, bapak bangsa dan seterusnya, bapak yang mendirikan negeri ini, kesederhanaannya dan seterusnya. Keempat Yusuf tadi berhasil menyelesaikan masalah strategis bangsanya secara elegan dan tuntas. Keempat Yusuf berhasil mempesona bangsanya. Mungkin karena dilihat dari caranya, dilihat dari pendekatan yang diiringi dengan atau ada unsur seni di dalamnya. Seni menyelesaikan masalah-masalah strategis bangsanya. Malah mereka memberi sumbangan yang sangat nyata terhadap peradaban global mengenai hak asasi manusia. Khususnya seperti misalnya yang dipersoalkan tadi di Afrika Selatan. Mengenai perkembangan teknologi yang juga dipersoalkan oleh, yang tercapai oleh Habibie. Dan salah satu yang penting juga yang tidak sempat disinggung tadi adalah peranan dari Jenderal Yusuf tentang kemanunggalan ABRI dan rakyat. Itu sangat strategis. Ketika militer menguasai hampir seluruh lini kehidupan, dan tentu saja ada kesalahan-kesalahan yang ada di situ, Jenderal Yusuf melahirkan konsep kemanunggalan ABRI dan rakyat. Demikian pula perdamaian yang dilaksanakan oleh JK itu benar-benar sangat mewarnai perkembangan terakhir dari kemelut yang ada di Timur Tengah. Nah sekarang, potensi kecerdasan kultural Bugis Makassar itu menghadapi roh zaman yang berubah. Tadi sudah dibicarakan, tetapi dewasa ini tantangan terhadap kehidupan yang makin materialistik. Sanggupkah budaya Bugis Makassar mengatasi dengan kondisi seperti yang sekarang ini? Tantangan terhadap pola hidup yang permisif, yang tidak disiplin, itulah lingkungan. Tantangan terhadap pola hidup yang individualistik. Demikian pula yang tantangan terhadap pola hidup berbangsa dan bernegara yang ekstraktif ketimbang yang inklusif, menggali sumber daya. Padahal sumber daya itu adalah modal. Tidak dijadikan sebagai sumber pendapatan. Itu yang terjadi sekarang ini. Tantangan terhadap geopolitik mondial yang makin labil. Bagaimana kultur Bugis Makassar menghadapi semua itu.
Tantangan terhadap teknologi, ada nanoteknologi, dan ada kecerdasan buatan yang makin mewarnai peradaban global dewasa ini. Bagaimana kultur Bugis Makassar menghadapi tantangan seperti itu? Nah, dalam merawat dan menumbuh kembangkan budaya Bugis Makassar, sekarang pola pendidikan yang bagaimana yang harus dikembangkan? Bentuk lingkungan sosial politik yang bagaimana yang harus dianut supaya kesuburan dari budaya Bugis Makassar itu tetap terpelihara. Model persemaian pemimpin yang bagaimana? Banyak tadi ada yang bertanyakan mengenai kenapa bisa lahir tokoh yang demikian kokoh, determinasi tinggi dan seterusnya. Itu adalah pendidikan keluarga. Itu adalah pendidikan lingkungan. Itu adalah pendidikan contoh yang diberikan oleh para pemimpin ketika itu. Sehingga meresap dalam tubuhnya dan menjadikan karakter dan perilaku dalam menjalankan tugasnya. Saya kira itu yang menjadi kesimpulan-kesimpulan umum, dan kesimpulan ini tentu saja hanya berlaku sementara. Kesimpulan terbaik dan detail adalah para peserta seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pada hari ini. Baik, tiba saatnya kita di penghujung acara. Saya ingin mengundang kembali kepada seluruh speaker tadi yang telah maju. Saya undang Profesor Dr. Nurhayati Rahman MS dan Profesor Dr. Makoto Ito serta Mr. Douglas Loskowski MA untuk menerima plakat sebagai simbolis penghargaan. Dan seluruh pembicara yang telah duduk dimohon untuk berdiri ke tengah panggung untuk menerima plakat. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin
Baik, kepada seluruh peserta seminar internasional pada hari ini, sudah bisa untuk men-scan barcode yang telah tertera di layar untuk e-sertifikat yang akan diberikan. Baik, kepada seluruh peserta seminar internasional pada hari ini, dimohon untuk scan barcode yang telah muncul di layar agar dapat nantinya dikirimkan e-sertifikat.